Kereta itu terbang perlahan di langit, tepat di atas Supreme Purity Holy Land yang legendaris. Para putri hingga pelayan wanita bernama Chunhua dan Kinyu menatap pemandangan indah di luar, tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Mereka merasa tempat itu memang pantas disebut Supreme Purity Holy Land yang legendaris. Wilayahnya sungguh agung, luas, dan megah, bahkan jauh lebih indah dibandingkan istana kekaisaran. Putri Juziu dari Kekaisaran Great Ming, yang mendengar hal itu, kemudian berkata pada mereka bahwa Supreme Purity Holy Land sejak dulu memang merupakan tanah tertinggi di wilayah selatan, sehingga gerbang gunungnya tentu sangat megah. Ia menekankan bahwa istana kekaisaran jelas tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Sementara itu, Chu Xiu yang berada jauh di bawah, memperhatikan dengan seksama. Meskipun jaraknya cukup jauh, pandangannya itu terfokus pada sosok yang dilihatnya. Dalam hati ia bergumam bahwa gadis itu tampak mirip dengan Zhu Beiyu, dan ia bertanya-tanya apakah gadis tersebut mungkin adalah keturunannya. Tiba-tiba, saat itu sebuah bunga melayang jatuh ke arahnya. Chu Xiu segera mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Begitu melihat bunga itu, Chu Xiu langsung teringat janji pertemuannya dengan Sister Hua, dan menyadari bahwa bunga itu adalah tanda darinya. Malam itu juga, Chu Xiu menggunakan perahu terbang bergegas pergi ke tempat pertemuan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dari kejauhan ia melihat sosok Sister Hua yang ramping dan mempesona. Ia pun menyapanya dengan penuh semangat, mengatakan bahwa ia datang segera setelah menerima bunga. Di dalam hati Sister Hua, kebahagiaan muncul karena Chu Xiu benar-benar datang. Ia lalu berkata dengan lembut bahwa kultivasi Chu Xiu telah meningkat lagi. Namun, Chu Xiu menanggapinya dengan cerdik, merendah bahwa peningkatannya hanya sedikit, sementara itu yang meningkat besar adalah Sister Hua. Maksudnya kecantikan Sister Hua semakin terlihat. Sesungguhnya, perhatian Chu Xiu bukan tertuju pada wajah Sister Hua, melainkan pada tubuhnya. Setelah itu, ia mendekat, menggenggam tangan Sister Hua, lalu dengan licik berkata bahwa beberapa hari lalu ia sudah memberitahukan Holy Lord mengenai keinginannya menikahi Sister Hua. Ia meminta Sister Hua menebak bagaimana jawaban dari Holy Lord. Mendengar itu, wajah Sister Hua langsung memerah dan ia berusaha mengalihkan pandangannya. Dengan malu-malu ia berkata bahwa tentu saja tidak mungkin, karena mereka berdua tidak cocok. Namun Chu Xiu hanya menampilkan senyum liciknya. Ia mengatakan bahwa Holy Lord telah berucap, selama Sister Hua bersedia, maka Holy Lord pun akan menyetujuinya. Setelah itu, Chu Xiu semakin mendekat dan secara sengaja menyentuh tubuhnya. Dalam hati Chu Xiu merasakan bahwa sentuhan tersebut terasa lembut dan membangkitkan gairah tersendiri. Wajah Sister Hua semakin merah padam. Dengan suara gemetar ia bertanya apakah menurutnya dia akan setuju menikahi Chu Xiu. Melihat ekspresi Sister Hua yang tampak bimbang, Chu Xiu semakin menekan situasi. Ia berkata dengan nada penuh penyesalan bahwa dirinya akan segera meninggalkan Holy Land untuk keluar melakukan perjalanan dan pelatihan. Jika Sister Hua tidak setuju saat ini, maka ia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Mendengar hal itu, Sister Hua langsung terkejut. Dalam hatinya muncul perasaan berat, karena sebenarnya ia tidak ingin Chu Xiu pergi meninggalkannya. Chu Xiu baru saja menembus kerana Other Shore, namun ia sudah ingin pergi melakukan perjalanan. Chu Xiu membungkuk untuk memetik sebuah bunga, lalu kembali melontarkan pancingannya. Ia berkata dalam hati bahwa dirinya tidak mungkin hanya berdiam diri di dalam Holy Land dan menutup diri untuk berlatih. Dengan cara itu, ia tidak akan pernah menjadi seorang lelaki sejati. Namun sebenarnya, ia sendiri pun merasa berat untuk meninggalkan tempat itu. Terlebih lagi meninggalkan Sister Hua. Mendengar itu, Sister Hua berkata dengan tegas bahwa memang benar pergi berlatih di luar akan baik untuknya. Apalagi dengan kepribadian Chu Xiu yang tegas dan penuh keputusan, ia tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal seperti cinta. Namun, Chu Xiu justru menaruh bunga putih itu di rambut Sister Hua sambil mengucapkan kata-kata manis. Menurutnya, siapa bilang orang dengan sifat tegas tidak bisa merasakan cinta? Ia pun semakin mendekat, lalu berbisik lirih di telinganya, menanyakan apakah Sister Hua bisa merasakan detak jantungnya yang begitu bergejolak. Keduanya saling bertatapan, mata mereka dipenuhi emosi yang bergelora. Jantung mereka berdetak semakin cepat, napas mereka terasa panas dan manis, bahkan hidung keduanya saling bersentuhan. Pada akhirnya, Chu Xiu memegang bahu Sister Hua dengan erat, lalu menariknya untuk memberikan ciuman. Sister Hua seakan terpaku di tempat, bibir mereka pun bertemu dalam ciuman penuh gairah. Mereka melupakan segala sesuatu di sekitar, hanya larut dalam kebahagiaan satu sama lain. Setelah cukup lama berciuman, Chu Xiu masih menginginkannya lebih. Sementara itu, Sister Hua yang tidak siap menjadi sedikit marah,
Mengepalkan tangannya seakan menyalahkan Chu Xiu karena telah merebut ciuman pertamanya. Namun di balik itu, hatinya justru dipenuhi kebahagiaan. Ia hanya berpura-pura kesal, bahkan memukul Chu Xiu dengan manja sambil berkata bahwa Chu Xiu memang pantas dipukul. Chu Xiu buru-buru menenangkan dirinya dengan kata-kata manis, mengaku bahwa karena Sister Hua terlalu cantik, dirinya tidak mampu menahan diri. Ucapan itu membuat Sister Hua tidak bisa benar-benar marah lagi. Ia akhirnya berkata dengan wajah memerah bahwa lain kali tidak boleh lagi bertindak seperti itu. Chu Xiu dalam hati berpikir bahwa duduk di bawah cahaya bulan bersama seorang gadis dan tidak menyentuhnya adalah hal yang bodoh. Dengan pikiran itu, ia kembali merangkul Sister Hua. Tangannya yang nakal mulai bergerak menyentuh tubuhnya. Chu Xiu sambil tersenyum licik mengatakan bahwa jika nanti ia ingin mencium Sister Hua lagi, ia akan memberikan peringatan lebih dulu. Tangannya terus mengusap lembut, sementara mulutnya tidak berhenti melontarkan kata-kata manis. Ia menyebut bahwa bahkan ketika Sister Hua sedang marah, dirinya masih tampak begitu lembut dan mempesona, membuatnya semakin tidak bisa berhenti mencintainya. Sister Hua yang marah tapi penuh kasih lalu mengeluarkan sebuah cincin. Ia berkata bahwa cincin penyimpanan bertingkat immortal ini adalah hasil rampasan perangnya saat dahulu ikut serta dalam pertempuran mempertahankan Tianyuan Defense War. Ruang di dalam cincin itu sangat luas. Ia menyuruh Chu Xiu untuk membawanya, karena jika hanya mengandalkan kantong penyimpanan, tentu tidak terlalu nyaman saat bepergian. Chu Xiu segera mengulurkan tangannya, sambil berpura-pura santai berkata bahwa Sister Hua sebaiknya yang memakaikannya untuknya. Sister Hua pun mengangguk, bersedia membantu memakaikan cincin itu. Sementara itu, Chu Xiu dalam hatinya tetap menyusun rencana, menggunakan 1000 cara untuk memasang jebakan berikutnya. Chu Xiu kemudian memegang tangan Sister Hua sambil tersenyum licik. Ia berkata bahwa seorang wanita yang memberikan cincin kepada seorang pria tidak hanya sekadar memberikan benda penyimpanan, tetapi mengandung makna lain. Chu Xiu menjelaskan dengan nada serius bahwa menurut legenda, di sisi lain langit terdapat sebuah bintang kuno yang memiliki kehidupan. Di tempat itu, jika seorang wanita memberikan cincin kepada seorang pria, artinya wanita itu sangat menyukai pria tersebut, sangat peduli padanya, dan bahkan berharap bisa menikah dengannya. Sister Hua yang mendengar itu dan berkomentar heran, menyebut bahwa di benua tersebut tidak ada adat seperti itu. Namun, Chu Xiu justru mencium tangan Sister Hua sambil melontarkan kata-kata manis, memanggilnya dengan penuh kasih, lalu bertanya kapan dirinya akan menerima persetujuan atas lamarannya. Sister Hua balik bertanya, merasa heran mengapa Chu Xiu senang menggodanya dan selalu mengambil keuntungan darinya. Chu Xiu pun dengan pintar menjawab bahwa semua itu karena ia menyukai Sister Hua. Untuk menutupi niat aslinya, Chu Xiu bahkan menggunakan Qi Mengdie sebagai contoh bohongannya. Ia berkata bahwa meskipun Qi Mengdie sebagai master sangat cantik, dirinya sama sekali tidak berani mengambil keuntungan darinya. Menurutnya, jika ia sampai berani menggoda master sendiri, maka ia benar-benar murid yang tak tahu malu dan tidak bermoral. Sambil mengangkat tangannya bersumpah, Chu Xiu menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati sang master dan sama sekali tidak pernah memiliki pikiran buruk terhadapnya. Mendengar kata-kata manis itu, Sister Hua justru semakin penasaran dan bertanya balik, jika begitu kenapa dirinya yang selalu menjadi sasaran? Mulut Chu Xiu berkata bahwa ia tidak berani menggoda Sister Hua, namun tangannya justru sudah kembali bergerak menyentuh tubuh wanita itu. Sister Hua langsung bisa merasakan niat gelapnya dan dengan wajah merah menegurnya. Ia berkata bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat dan menyebut Chu Xiu terlalu tak tahu malu. Ia bahkan mengaku harus menjaga jarak darinya. Namun, ketika Chu Xiu sekali lagi tanpa ragu menggenggam tangannya, Sister Hua hanya bisa mendorongnya. Chu Xiu bahkan tertawa licik dan berkata bahwa ternyata menjadi tampan tidak sepenting menjadi tak tahu malu. Dengan senyum penuh kelicikan, ia menambahkan bahwa dirinya bukan lagi Chu Xiu kecil, melainkan seorang pria sejati. Tanpa memberi waktu bagi Sister Hua untuk menghindar, Chu Xiu langsung menekannya. Yang seharusnya terjadi pun akhirnya benar-benar terjadi. Malam itu, suara lirih Sister Hua menggema di antara padang bunga, bahkan kucing-kucing liar di sana pun meraung tak kalah keras. 2 jam kemudian, setelah semuanya usai, Chu Xiu masih tetap licik menyambung percakapan. Ia bertanya kepada Sister Hua tentang sebuah pertemuan yang digelar Holy Lord beberapa waktu lalu, di mana banyak kekuatan besar turut diundangi. Dengan tenang, Sister Hua menjelaskan bahwa yang dibicarakan di pertemuan itu adalah sebuah planet kuno misterius yang berada di luar alam semesta, yang disebut dengan nama Tai Chi. Sister Hua menuturkan bahwa planet kuno tersebut sangat terkenal, dan pembatas alami yang melindunginya hanya terbuka setiap 2 hingga 3.000 tahun sekali. Di dalamnya terdapat harta ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal yang paling penting bukanlah itu,
melainkan pola Dao serta jejak-jejak kuno yang ditinggalkan oleh para Great Emperor. Bagi beberapa holisan dengan keberuntungan yang menentang langit, mereka bahkan bisa memperoleh warisan Dao dari para Great Emperor untuk menembus hingga ke ranah Saint King, menjadi powerhouse puncak di benua ini. Mendengar penjelasan Sister Hua, wajahnya tampak puas. Itulah sebenarnya tujuan Chu Xiu, untuk mendapatkan informasi rahasia tersebut. Ia lalu bertanya dengan penuh minat, kira-kira kapan pembatas planet itu akan terbuka. Mendengar perkataan Sister Hua, Chu Xiu dengan rasa penasaran menanyakan kapan pertemuan itu akan dimulai. Sister Hua menjawab bahwa perhimpunan Tai Chi Ancient Star akan dibuka dalam waktu paling cepat 5-6 bulan, dan paling lambat 8 bulan. Chu Xiu tahu bahwa dengan identitas sejati Sister Hua sebagai Holy Lord, ia pasti tahu segalanya dengan jelas. Karena itu ia kembali bertanya apakah Sang Master Qi Meng Dia juga akan ikut serta. Sister menjelaskan bahwa Qi Meng Dia itu memang akan pergi. Bagaimanapun, ia harus mencari kesempatan untuk menembus batas dan menjadi seorang Saint King di Tai Chi Ancient Star. Chu Xiu kemudian menunjukkan ekspresi khawatir. Ia sempat memikirkan, jika sesuatu menimpa Master, kemana lagi ia bisa bercocok tanam? Bayangan dalam pikirannya pun muncul. Bagaimana jika tangan dan kaki Qi Meng Dia diikat? Dengan begitu, ia tidak akan bisa pergi ke Tai Chi Ancient Star dan ia bisa melakukan apa saja sesuka hati. Bagaimana jika Master benar-benar pergi ke perhimpunan bintang kuno Tai Chi dan mengalami sesuatu? Sister Hua yang melihat Chu Xiu terus tenggelam dalam pikirannya, mengira bahwa pemuda itu sedang mengkhawatirkan Qi Meng Dia. Ia pun mengelus pipinya pelan, lalu menenangkan bahwa Peak Master Qi Meng Dia bukanlah wanita lemah. Di ranah yang sama, kekuatan tempurnya bisa menduduki peringkat teratas, bahkan 1 atau 2 besar. Setelah itu Sister Hua menanyakan kemana Chu Xiu itu berencana untuk bepergian. Chu Xiu sendiri hanya menyusun alasan di dalam hati, karena sebenarnya ia tidak pernah benar-benar merencanakan perjalanan. Ia berpikir akan pergi kemanapun takdir menuntunnya. Dalam benaknya, yang sederhana hanyalah satu hal, kemanapun ada gadis, maka kesanalah ia akan pergi. Lalu ia melanjutkan, bahwa satu-satunya yang ia ketahui hanyalah Liu Hongyi yang sedang menuju ke arah utara. Namun untuk tujuan pastinya, ia sendiri belum bisa menentukannya dan hanya bisa mengetahui sambil melakukan perjalanan. Setelah beberapa saat merenung, Chu Xiu menatap Sister Hua dengan senyum licik. Ia bertanya apakah ada pesan yang ingin disampaikan sebelum perpisahan. Namun pandangan Chu Xiu justru jatuh pada dada Hua yang penuh dan bulat. Tubuhnya pun bergerak, ia mencuri ciuman. Sister Hua merasa rangsangan yang begitu kuat hingga tidak mampu menolak. Tangan Chu Xiu lalu mulai bergerak liar, meraba ke segala arah. Sistem yang melihat teknik pamungkas Chu Xiu dalam menggoda wanita hanya bisa tertawa. Setelah sekitar 30 menit penuh dengan aksi menggoda, suara erangan, dan berbagai tingkah lain, akhirnya Sister Hua memberi nasihat kepada Chu Xiu bahwa bila suatu saat menghadapi musuh yang tidak bisa ia kalahkan, melarikan diri bukanlah hal yang memalukan. Sister Hua sempat berpesan agar Chu Xiu menjaga keselamatan diri, tidak sampai kehilangan apapun dari tubuhnya. Chu Xiu hanya menjawab tipis dengan nada menggoda, bahwa ia akan memastikan masih ada yang tersisa untuk bisa dipakai Sister Hua. Keesokan paginya, di kediaman milik Chu Xiu, datang 2 orang wanita. Begitu tiba, wanita yang berjalan paling depan segera merangkapkan tangan dengan sopan memberi salam. Ia memperkenalkan diri sebagai putri ke-7 dari Kekaisaran Great Ming, bernama Zhu Ziyu, yang datang untuk memberi penghormatan kepada Holy Sun. Melihat ada gadis yang datang ke kediamannya, Chu Xiu tentu merasa senang. Tubuhnya langsung terasa segar kembali. Ia pun membalas dengan santai, tidak perlu terlalu sopan, lalu menanyakan kepada Elder Mo Feiyan yang mendampingi putri Zhu Ziyu, apakah ada keperluan tertentu hingga datang menemuinya. Dalam hati, Chu Xiu tersenyum miring, karena ia langsung mengenali bahwa putri itu adalah keturunan Zhu Beiyu, tak heran wajahnya tampak begitu mirip dengan sosok yang pernah ia lihat sebelumnya. Elder Mo Feiyan kemudian menjelaskan, bahwa ia mendengar kabar Holy Sun akan segera turun gunung untuk bepergian. Kebetulan sekali, Kaisar Kekaisaran Great Ming baru saja naik tahta. Holy Lord pun menginginkan agar Holy Sun bersama putri ke-7 berangkat ke Kekaisaran Great Ming sebagai wakil dari Supreme Purity Holy Land untuk menghadiri upacara penobatan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Chu Xiu bergumam dalam hati. Nampaknya Sister Hua memang tidak membiarkannya benar-benar beristirahat. Namun ia juga sadar dirinya belum punya tujuan pasti kemana akan pergi. Kalau begitu, bukankah lebih baik sekalian pergi melihat-lihat ke Kekaisaran Great Ming? Putri ke-7 pun menundukkan kepala dengan sopan, merasa sangat bahagia. Ia berpikir bahwa awalnya mengundang seorang elder dari Supreme Purity Holy Land saja sudah merupakan hal yang luar biasa.
Siapa sangka kali ini justru Holisan sendiri yang berkenan hadir menghadiri upacara penobatan. Chu Xiu sendiri sambil menatap Putri Ju Xiu, teringat kenangan lama. 45 tahun lalu, ketika ia masih berada di ranah kekuatan ilahi, ia pernah tanpa sengaja bertemu dengan Putri Sulung Kekaisaran Great Ming. Saat itu mereka sempat mengalami pertemuan romantis yang begitu indah hingga meninggalkan rasa nostalgia mendalam. Mereka pernah berjanji akan bertemu lagi, tetapi ia tidak menyangka sekarang sang putri sudah memiliki keturunan. Setelah termenung sesaat, Chu Xiu akhirnya menjawab putri ketujuh, bahwa bila tidak ada halangan lain, mereka akan berangkat besok. Putri ketujuh dengan gembira menerima keputusan itu, lalu berpamitan dengan penuh hormat, menyatakan bahwa besok mereka akan bertemu kembali. Namun tiba-tiba, suara Qi Mengdie terdengar memasuki telinga Chu Xiu. Ia memanggil muridnya yang bejat itu untuk segera datang ke kediamannya. Chu Xiu buru-buru menolak dengan alasan tubuhnya sedang pegal-pegal pagi itu. Qi Mengdie yang sedang menggigit apel pun tertegun bingung. Bagaimana mungkin pagi-pagi sudah beralasan sakit pinggang? Ia sudah menyiapkan cangkul untuk ke sawah, tapi murid itu justru tidak datang. Meski begitu, Qi Mengdie akhirnya memutuskan untuk mendatangi Chu Xiu sendiri. Ia mengambil sebuah kotak dari rak tinggi di ruang penyimpanan, lalu tersenyum cerah seakan sedang menyusun rencana baru. Sementara itu, di kediaman Chu Xiu, ia sedang duduk fokus dalam kultivasi. Anak ayam yang tak punya kesibukan lain sedang memanggang daging kelinci. Aroma harum daging panggang menyeruak hingga tercium oleh Chu Xiu, tetapi ia tetap berfokus pada kultivasi, membuat si anak ayam heran sebelum akhirnya pergi. Dalam hati, ayam itu menilai bahwa bocah ini memang cukup rajin. Saat sedang berkultivasi, Chu Xiu teringat bahwa terakhir kali ia berhasil menembus satu ranah besar, ia belum sempat menerima hadiah dari sistem. Maka ia pun memanggil sistem untuk memunculkan catatan. Dengan cepat sistem merespons, menyatakan bahwa karena pemiliknya memiliki Primordial Sacred Constitutions dan berhasil menembus ke level Divine Bridge, maka sistem mengaktifkan hadiah khusus berupa Half of the Secret. Seketika, Chu Xiu pun menjawab tanpa ragu. Mana mungkin ia menolak hadiah? Tentu saja ia memilih untuk menerima. Z Character Secret ternyata adalah teknik penyembuhan terkuat. Bila dikultivasi hingga tingkat tinggi, hanya setetes darah saja sudah cukup untuk memulihkan tubuh. Dari segi kelangkaan, nilainya tidak kalah dengan secret character sing lainnya, bahkan dari segi efek penyelamatan jiwa, kemampuannya jauh lebih luar biasa. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa Z Character Secret ini hanya setengah set, sehingga efeknya sangat berkurang. Jika Chu Xiu berhasil menguasai rahasia lengkapnya, maka gerakan pedang ketiga juga bisa terbentuk dalam wujud awalnya. Saat itu, daging kelinci bakar telah matang. Ayam kecil berteriak lantang, memanggil Chu Xiu untuk makan. Ia berkata, kalau sudah keluar dari Holy Land, mungkin tidak akan bisa lagi makan daging panggang seenak ini. Namun Chu Xiu yang sudah cukup lama duduk berkultivasi hanya berdiri sambil meregangkan tubuh, lalu menjawab santai agar ayam itu memakannya sendiri, karena ia ingin tidur sejenak. Tidak lama setelah Chu Xiu masuk untuk beristirahat, Qi Mengdie datang. Ia bertanya pada ayam kecil tentang keberadaan muridnya. Ayam itu dengan pongah mengangkat tinggi paha kelinci panggang sambil bertolak pinggang, berusaha menghalangi jalannya, mengatakan bahwa Chu Xiu sedang tidur dan tidak boleh diganggu. Sayangnya, Qi Mengdie mengabaikannya, menendang paha kelinci itu hingga terpental, dan melewati ayam kecil begitu saja. Anak ayam yang memandang ke atas tiba-tiba meneteskan darah dari hidungnya dan terperangah, karena pandangannya jatuh ke sesuatu yang lebih nikmat dari seekor kelinci. Sementara itu, Chu Xiu yang sedang tidur malah bermimpi. Dalam mimpinya, ia sedang mandi bersama beberapa gadis cantik. Mereka memanggilnya dengan suara manja, memohon agar ia segera datang. Chu Xiu dengan riang membuka handuknya, berlari ke arah mereka sambil tertawa, merasa begitu puas bisa bergandengan dengan dua gadis di setiap tangannya, berganti-ganti dengan wajah penuh kenikmatan. Namun di dunia nyata, suara itu justru didengar Qi Mengdie yang baru saja masuk. Mendengar kalimat-kalimat tak senonoh dari mulut muridnya yang tertidur, Qi Mengdie pun langsung menjewar telinganya. Chu Xiu meringis kesakitan, setengah sadar, lalu kaget bukan main saat membuka mata dan benar-benar mendapati Qi Mengdie berdiri di depannya. Dengan wajah kebingungan, ia bertanya mengapa sang master datang. Qi Mengdie menjawab dingin bahwa ia adalah Master Chu Xiu, jadi wajar saja bila datang. Setelah itu, ia membuka kotak yang dibawanya. Seketika aroma harum memenuhi ruangan, langsung menyeruak ke hidung Chu Xiu. Chu Xiu sempat panik, mengira Qi Mengdie berusaha mencelakainya. Namun setelah melihat lebih jelas, ia menyadari bahwa itu adalah Seventh Grade Dragon Saliva,
sesuatu yang sangat langka dan bisa membantu memperbaiki kondisi tubuhnya. Qi Mengdie menyerahkan kotak itu lalu berbalik hendak pergi. Ia berkata bahwa karena Chu Xiu akan turun gunung untuk berlatih, ia tidak bisa banyak membantunya. Maka anggap saja ini adalah hadiah perpisahan dari seorang master kepada muridnya. Namun Chu Xiu tentu tidak rela membiarkan master yang cantik itu datang jauh-jauh hanya untuk pergi begitu saja. Ia segera meraih tangan Qi Mengdie, lalu menariknya ke dalam pelukannya. Dengan seenaknya, Chu Xiu mencium tubuh indah masternya tanpa henti. Dalam hatinya ia merasa, kesempatan emas seperti ini tidak boleh dilepaskan. Qi Mengdie berusaha melawan, wajahnya memerah, namun pada akhirnya tidak bisa menghentikan ulah muridnya yang bejat itu. Chu Xiu bahkan berpura-pura berkata dengan nada hormat, meminta diajari dengan sabar, dan jika ada kata sulit, mohon untuk dieja satu persatu. Dengan cepat mereka tiba di kota Qingshuan di wilayah selatan, tempat yang dipenuhi banyak ahli. Kereta terbang milik putri ketujuh perlahan mendarat di tanah. Di dalam kereta, Chu Xiu sedang menggoda para gadis cantik. Ia tampak riang, berbicara dengan penuh semangat sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Mulutnya tak berhenti berbicara. Ia mulai bercerita dengan nada bersemangat, mengatakan bahwa ia akan menceritakan kisah seorang kultivator bernama Han. Putri ketujuh yang penasaran dan bersemangat menjawab dengan antusias, meminta cerita itu segera dimulai. Pemuda itu pun mulai bercerita dengan penuh keyakinan, menggambarkan kisah itu secara rinci hingga ke hal-hal kecil. Konon, ada seorang kultivator bernama Han yang memiliki bakat sangat buruk, sampai akhirnya muncul seorang wanita bernama Nangong yang menjadi masternya. Cerita itu semakin menarik seiring waktu. Suatu hari, keduanya sedang menyingkirkan demon bersama ketika tanpa sengaja terinfeksi racun aneh. Setelah itu, mereka terjebak dalam kebingungan perasaan dan saling mendekat. Ketika cerita mencapai bagian itu, Chu Xiu itu berdeham dan berkata dengan nada bercanda bahwa semua orang tentu paham apa yang terjadi selanjutnya. Para gadis yang mendengarkan menundukkan kepala dengan wajah memerah, namun cerita itu terlalu menarik hingga membuat putri ketujuh berseru pelan bahwa ia tak menyangka kisahnya akan seperti itu. Seorang gadis di sampingnya berkata dengan bingung bahwa hubungan seperti itu tidak sesuai etika, apalagi mereka adalah master dan murid. Tiba-tiba, air terciprat ke wajah Chu Xiu. Putri ketujuh terkejut dan bertanya-tanya siapa yang menyiram air dari luar. Chu Xiu menoleh, dan matanya langsung menangkap sosok yang sangat familiar. Siapa lagi kalau bukan masternya sendiri, Qi Mengdie. Chu Xiu hanya bisa mengeluh dalam hati. Betapa sialnya, baru saja ia menceritakan kisah yang mirip dengannya, orang yang bersangkutan malah muncul. Meskipun tahu kebenarannya, ia tidak berani mengaku, jadi ia hanya tersenyum kaku kepada putri ketujuh dan berkata bahwa mungkin seseorang di luar menumpahkan air dan terciprat ke dalam, lalu ia segera mengelap wajahnya. Di luar, Qi Mengdie melirik ke arah kereta dan mendengus pelan. Dalam hatinya ia merasa kesal terhadap murid bejatnya yang menurutnya benar-benar tidak tahu malu. Kereta pun melaju menuju penginapan Qingshuan. Seorang wanita berpenampilan menarik keluar menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia berkata, "Selamat datang di penginapan Qingshuan," dan meminta mereka untuk mengikutinya. Chu Xiu bersama putri ketujuh dan para pelayan wanita mengikuti sang pemilik penginapan masuk ke dalam. Saat mereka baru melangkah masuk, Chu Xiu menatap putri ketujuh dengan rasa ingin tahu dan bertanya tentang hubungan antara Zhu Beiyu dan dirinya. Putri ketujuh menjawab santai bahwa orang-orang biasanya mengira ia adalah putrinya tapi sebenarnya Zhu Beiyu adalah bibiknya. Chu Xiu berkata pernah melihat lukisan Zhu Beiyu di tempat seorang senior, dan keduanya memang sangat mirip. Chu Xiu pun bertanya bagaimana keadaan Zhu Beiyu sekarang. Putri ketujuh menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, Zhu Beiyu telah tiada di sebuah kuil di puncak laut, menunggu seseorang yang sudah ia nantikan selama puluhan tahun. Ayahnya pernah berkata bahwa beberapa bulan lalu, orang itu sudah tiada. Pada hari yang sama, dia juga memilih untuk naik ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Mendengar hal itu, Chu Xiu itu merasa sedikit sedih. Jadi, ternyata seperti itu. Sayang sekali. Pada saat yang sama, Qi Mengdie berada di atas atap dan merasakan sesuatu yang aneh. Ia bertanya-tanya mengapa aura murid bejat menghilang ketika sampai di penginapan. Dirinya yang sudah mencapai tingkat kultivasi tinggi seharusnya bisa melacak seorang kultivator di alam Adarshore dengan mudah. Namun mengapa justru ia kehilangan jejaknya? Hal itu benar-benar membingungkan. Di bawah sana, Chu Xiu yang sedang berjalan juga menyadari bahwa Master Qi Mengdie sedang mengikutinya. Ia bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang dipikirkan sang master. Namun, Chu Xiu tidak merasa khawatir karena ia memiliki sebuah harta pelindung.
Ia bersyukur karena masker COVID yang dipakainya mampu menyembunyikan auranya, sehingga ia berhasil lolos dari pengejaran itu. Setelah itu, Chu Xiu pergi ke tempat lain. Ia membuka sebuah pintu dan melangkah masuk. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja, dan beberapa lilin tiba-tiba menyala. Seorang gadis sudah duduk menunggu di sana. Chu Xiu datang dengan tujuan mencari keberadaan Liu Hongyi. Gadis di hadapannya langsung menyebutkan harga, 200.000 Divine Spiritual Stone. Chu Xiu menghitung cepat di dalam pikirannya, 200.000 Divine Spiritual Stone setara dengan sekitar 200 juta Upper Grade Spiritual Stone untuk ditukar. Setelah berpikir sejenak, Chu Xiu berkata bahwa Yu Tianji memang selalu mahal. Namun gadis itu dengan tegas menjawab bahwa informasi mereka selalu akurat dan dapat dipercaya. Bahkan banyak orang yang kini sedang mencari Liu Hongyi. Chu Xiu mengangkat tangannya dan menawar dengan memberikan 310,000 Year Agate Stalaktite. Ia berpikir bahwa benda itu adalah hasil yang diperolehnya dari Wasteland Secret Realm sebelumnya, dan akhirnya bisa digunakan juga sekarang. Gadis itu mendekat dan meminta 400 tetes. Ia bahkan menambahkan bahwa di Tianji Floor tidak diperbolehkan menawar. Chu Xiu menyerahkan botol berisi 10,000 Year Agate Stalaktite dan memintanya untuk memeriksa. Wanita itu segera membuka botol tersebut, memeriksa isinya, lalu memuji kualitasnya yang sangat baik. Ia kemudian bertanya apakah Chu Xiu membutuhkan informasi lain. Kali ini, Chu Xiu tidak akan membeli informasi, melainkan untuk menjualnya. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki informasi yang mungkin menarik bagi pihak mereka. Wanita itu, yang baru saja menerima barang berkualitas dan mulai mempercayainya, berkata agar Chu Xiu menjelaskannya. Chu Xiu lalu menyampaikan informasi mengenai Mysterious Heaven Classic milik Kaisar Agung Moonflower. Wanita itu tampak terkejut, namun Chu Xiu menjawab dengan tenang bahwa dengan jaringan informasi mereka, kebenarannya sangat mudah untuk diverifikasi. Kali ini giliran Chu Xiu yang menyebutkan harga. Ia membutuhkan buah terobosan kehidupan ciptaan serta beberapa harta langka langit dan bumi untuk memperkuat tubuhnya, setidaknya 4 jenis berbeda. Chu tersenyum sambil berkata agar wanita itu menyiapkan barang-barang yang diminta sehingga mereka bisa melakukan pertukaran secara langsung. Wanita itu mendekat dengan sikap sedikit menggoda, lalu berkata bahwa ia akan mengatur harta langit dan bumi tersebut, sambil menanyakan di mana lokasi transaksi berikutnya. Chu Xiu memberitahukan bahwa tempatnya ada di kota Shangjing. Setelah itu, Chu kembali ke penginapannya. Setelah duduk cukup lama, ia menatap ke arah atap dan berkata dengan senyum di wajahnya bahwa ia sudah tahu kalau masternya ada di sana dan memintanya untuk turun kalau masternya sudah capek berada di atas. Qi Mengdie yang menyadari dirinya telah ketahuan pun turun dengan sedikit rasa malu dan bertanya bagaimana Chu Xiu bisa mengetahuinya. Chu Xiu menjawab bahwa ia mengenali aura ladang khas miliknya. Sebelum Qi Mengdie sempat bereaksi, Chu memegang tangannya dan menariknya masuk ke dalam ruangan. Qi Mengdie panik dan bertanya apa yang ingin muridnya lakukan. Seperti biasanya, Chu Xiu bersikap usil dan suka menggoda, tanpa menikmati reaksi masternya. Qi Mengdie menegurnya agar bersikap sopan, sementara Chu Xiu dengan nada bercanda berkata ingin diajari cara bertani seperti dulu. Qi Mengdie berusaha tetap tenang, namun suasana di antara mereka terasa tegang sekaligus akrab. Tepat ketika situasi mulai memanas, Qi Mengdie tiba-tiba merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bergejolak. Ia segera menyadari bahwa dirinya akan mengalami terobosan. Cahaya petir yang sangat kuat menyambar turun dari langit, membuat langit seketika diterangi oleh cahaya menyilaukan. Suara guntur menggema di seluruh wilayah, menantang ketenangan yang sebelumnya menyelimuti tempat itu. Di kamar Chu Xiu di penginapan King Xuan, Chu Xiu yang tengah bekerja bersama sang master kaget mendengar suara guntur menggelegar itu. Qi Mengdie menyadari sesuatu dan berkata bahwa itu adalah tribulasi petir dari lapisan keempat Great Saint. Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya harus menembus dimensi untuk menjalani tribulasi tersebut. Mendengar itu, Chu Xiu segera mengeluarkan sebotol cairan dari jubahnya dan memberikannya kepada sang master. Ia mengatakan bahwa tribulasi petir di tingkat Great Saint lapisan keempat memiliki kekuatan tanpa batas, dan bila tidak sanggup menahannya, maka cairan itu bisa diminum. Qi Mengdie menatap botol tersebut dan mengenali bahwa isinya adalah 10,000 Years Agate Stalaktite. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa murid durhaka ini ternyata masih memiliki sedikit rasa hormat. Dengan pikiran itu, Qi Mengdie melangkah menuju gerbang ruang dimensi dan segera diserap masuk ke dalamnya. Ia duduk bersila di tengah tribulasi, memusatkan energi dalam tubuhnya sambil melafalkan mantra dengan lirih. Ia mempersiapkan teknik pamungkas dari Ice Snow Extinction Tribulation Realm, 3 jurus pedang es. Jurus pertama, segel es 10.000 tahun. Saat itu, ia mengayunkan pedangnya,
menebas ke arah tribulasi petir yang bergulung di langit, seolah menantang monster raksasa. Ia melangkah di udara kosong, melanjutkan ke jurus kedua, kawasan es dingin. Tebasan pedang kuat meluncur, namun bayangan monster petir itu menghindar ke samping, lolos dari serangan. Ki Mengdie berteriak dengan lantang, melanjutkan jurus terakhirnya, Aisil Nirvana. Namun sebelum teknik itu sepenuhnya dilepaskan, kilatan petir menghantam tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Ki Mengdie terpental keras ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dalam hati, ia mengakui bahwa tribulasi petir di tahap pertengahan Great Saint ini begitu buas, terlalu kuat hingga terasa tidak wajar. Dengan sisa kekuatannya, ia mengeluarkan botol pemberian Cusiu dan meneguk beberapa kali. Setelah itu, ia mengaktifkan sebuah teknik rahasia di bagian perutnya melindungi bayi yang ada di dalamnya, lalu kembali menghadapi tribulasi tanpa gentar. Sorot matanya membara penuh tekad. Ia bertekad bahwa tribulasi ini harus ia taklukkan, apapun yang terjadi. Sementara itu, di luar ruangan, Cusiu terus memperhatikan langit yang bergemuruh. Dalam hati, ia berharap sang master tidak mengalami kecelakaan apapun. Ia memikirkan bahwa jika sang master sampai celaka, maka dirinya akan kehilangan seseorang yang berharga, dan juga kehilangan orang yang biasa ia ajak bercocok tanam bersamanya. Setelah beberapa waktu, petir yang mengamuk itu akhirnya mereda. Dari dalam ruang tribulasi, Ki Mengdie perlahan turun dengan tenang. Satu tangannya mengelus perutnya sambil menampilkan senyum lega. Ia merasa beruntung bahwa dirinya dan bayi di dalam kandungannya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Ki Mengdie keluar dari ruang tribulasi dan kembali ke tempat asalnya. Melihat sang istri selamat, Cusiu merasa sangat senang dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Ki Mengdie melewati tribulasi tersebut. Ia juga menyarankan agar sang master segera masuk ke kamar untuk menstabilkan kultivasinya. Ki Mengdie menuruti saran itu dan melangkah masuk. Sebelum pergi, ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas botol yang diberikannya karena itu yang telah menyelamatkannya. Ia mengatakan bahwa tanpa benda itu, hasil tribulasi kali ini akan sulit diprediksi. Cusiu tersenyum lebar dan berkata bahwa tak perlu bersikap sungkan, karena mereka adalah kekasih. Ki Mengdie hanya bisa mendengus kesal dan menyebut muridnya itu benar-benar pemberontak. Ia masih heran mengapa tribulasi kali ini begitu kuat, bahkan 5 kali lipat lebih dahsyat dibanding tribulasi di lapisan ketiga Great Saint, sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Cusiu membuka pintu kamarnya sambil menguap berulang kali. Tepat pada saat itu, seorang tamu datang berkunjung, tak lain adalah sang putri ketujuh. Gadis itu menatap Cusiu dan langsung menyadari bahwa wajah pemuda itu tampak sangat kelelahan. Ia berkata bahwa penampilan Holisan kali ini tidak terlihat baik. Mendengar itu, Cusiu terkejut dalam hati dan bertanya-tanya apakah pekerjaannya dengan master semalam membuatnya benar-benar terlihat separah itu. Ia segera menegakkan tubuhnya dan berusaha menjaga wibawa, lalu mencari alasan dengan mengatakan bahwa dirinya sedang melatih teknik ilahi yang sedikit menguras energi vital, sehingga tak perlu dikhawatirkan. Ucapan itu membuat sang putri ketujuh beserta 2 pelayannya menahan tawa, namun tak lama kemudian mereka malah tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap bahwa Holisan benar-benar rajin berlatih hingga tubuhnya kelelahan. Tak lama setelah itu, suara dari luar terdengar, kereta mereka telah tiba. Sang kusir memanggil, memberitahu bahwa segalanya sudah siap dan mereka bisa berangkat kapanpun. Cusiu menoleh dan bertanya kepada kusir tentang keberadaan Elder Mo Feiyan. Kusir menjelaskan bahwa sebelum fajar, pesan telah datang dari kota Qingmeng di depan, memberitahu bahwa ditemukan banyak jejak aktivitas dari ras demon dan kaum barbar yang meminta bantuan dari kota Qingshuan. Setelah menerima kabar itu, Elder Mo Feiyan segera berangkat lebih dulu untuk menanganinya dan berjanji akan menunggu mereka di sana setelah urusan selesai. Mendengar hal itu, Cusiu mulai berpikir. Ia merasa aneh karena begitu banyak ras demon terlihat di wilayah manusia. Menurut pengetahuannya, ras demon biasanya tidak akan menyerang secara terbuka ke wilayah yang dipenuhi manusia. Mereka cenderung bersembunyi di kegelapan dan menimbulkan kekacauan diam-diam. Namun kali ini, mereka justru menyerang langsung ke sebuah kota, sesuatu yang sama sekali tidak wajar. Sambil menguap, Cusiu akhirnya berkata bahwa tindakan ras demon memang sulit ditebak. Ia memutuskan agar mereka segera berangkat, karena percaya Elder Mo Feiyan pasti bisa mengatasinya dengan baik. Dalam hatinya, Cusiu juga merasa senang. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat apakah di tempat tujuan nanti ada harta langka yang bisa ia dapatkan. Kereta itu pun mulai melayang, membawa mereka terbang di langit sambil menikmati pemandangan yang indah dari atas. Sang putri ketujuh memandang hamparan padang rumput yang luas dan memuji keindahannya.
Namun Chu Xiu justru menyimpan pikiran yang agak gelap. Ia merasa sayang bahwa pemandangan seindah ini tidak ia nikmati bersama sang istri. Menurutnya, di tempat seindah ini, dengan angin sejuk yang berhembus, melakukan hal-hal tertentu bersama Ki Mengdie pasti akan menjadi momen terbaik. Pikiran itu membuatnya kembali teringat pada wajah Ki Mengdie saat tengah berjuang dan menahan pelan ketika mereka bekerja bersama semalam. Hanya dengan membayangkannya saja, Chu Xiu sudah terlihat bersemangat hingga tanpa sadar meneteskan air liur. Namun di kejauhan, beberapa sosok misterius tengah bersembunyi di balik kabut spiritual. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Xiao Yifeng meyakini bahwa hari ini adalah akhir dari kehidupan Chu Xiu. Pemimpin mereka yaitu Xiao Yifeng, yang berdiri di depan dengan senyum sinis, memberi perintah. Dia dan 3 wanita itu segera melesat dengan pedang terbang mereka, menuju ke arah Chu Xiu. Xiao Yifeng berteriak lantang, menantang dengan suara penuh ejekan bahwa hanya dialah yang pantas menjadi Holisan sejati. Ia bersumpah akan menghancurkan Chu Xiu di tempat itu juga. Serangan pertama datang berupa rentetan senjata tersembunyi yang meluncur cepat ke arah Chu Xiu. Namun, sebelum mengenai target, tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul di udara dan menepis semua senjata yang menuju kereta. Mereka kaget karena Elder Mo Feiyan yang ditugaskan menjaga mereka sedang berada di tempat lain. Lalu siapa yang bisa melindungi Chu Xiu dengan kekuatan sekuat ini? Tangan itu kemudian menghempaskan semua penyerang dengan satu gerakan dan membuat mereka jatuh ke tanah. Suara benturan dan jeritan mereka membuat Chu Xiu, putri ketujuh, dan 2 pelayan yang berada di dalam kereta terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, dari arah depan muncul sosok tinggi besar yang melangkah mendekat dengan aura kuat yang menekan. Ia menatap para penyerang di tanah dan berkata dengan suara berat bahwa Xiao Yifeng bersama orang-orang dari Divine Dragon Society bersama telah bersekongkol untuk menghabisi Chu Xiu. Xiao Yifeng langsung gemetar, berlutut di tanah sambil menundukkan kepala. Dengan suara bergetar, ia memohon ampun, mengaku bahwa dirinya telah berbuat salah dan meminta agar Master mengampuninya. Namun Ki Mengdie dengan marah membentak bahwa semua perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Ia menegaskan bahwa Xiao Yifeng telah berulang kali menargetkan Chu Xiu dan menimbulkan kekacauan. Ia bertanya apakah muridnya itu benar-benar mengira dirinya tidak mengetahui semua yang telah terjadi. Ia mengungkapkan satu persatu kesalahan Xiao Yifeng. Pertama, menghasut Jian Lingyun untuk menghancurkan kultivasi Chu Xiu. Kedua, mengirim orang ke dalam Demon Realm Wasteland untuk mengejar dan menghabisi Chu Xiu. Dan kini, bersekongkol dengan orang dari Divine Dragon Society untuk mencoba menghabisi Chu Xiu sekali lagi. Mendengar semua itu, Xiao Yifeng hanya bisa menunduk ketakutan. Tubuhnya gemetar. Semua tuduhan itu benar-benar mengenai inti hatinya. Ia tidak bisa menyangkal sedikit pun, hanya bisa diam dan menggigil di tempat. Ki Mengdie menatap tajam, alisnya berkerut. Ia berkata bahwa sebenarnya ia sudah memberinya banyak kesempatan, namun Yifeng tidak tahu cara memanfaatkannya. Mendengar itu, Xiao Yifeng mengangkat kepala dengan wajah tak percaya. Peluh membasahi seluruh wajahnya, bibirnya bergetar hebat. Ia berteriak dengan nada getir, menuduh Master akan menghabisinya hanya karena Chu Xiu. Tatapan Ki Mengdie tetap tenang. Matanya yang jernih dan dingin tak memperlihatkan sedikit pun emosi. Ia hanya memandang diam-diam tanpa menjawab. Wajah Xiao Yifeng berubah makin pucat, hingga akhirnya menjadi beringas. Ia meluapkan semua amarah dan rasa iri yang selama ini ia pendam. Ia berteriak dengan putus asa, mempertanyakan apa yang membuat Chu Xiu pantas menjadi senior brother-nya selama bertahun-tahun. Apa yang membuat Chu Xiu pantas menjadi Holisan? Mengapa sang master begitu memanjakannya, bahkan rela merendahkan diri untuk melindunginya bahkan ketika Chu Xiu hanyalah sampah? Ia berteriak bahwa dirinya adalah murid sejati paling menonjol dari Yun Xiapik, dan seharusnya dialah yang pantas berada di posisi itu. Padahal biasanya, Xiao Yifeng sangat menghormati masternya, bahkan tidak berani menatap langsung ke matanya. Namun kini, ia justru berani membentak dengan suara penuh kebencian. Semua keluh kesah yang ia pendam selama bertahun-tahun kini tumpah tanpa kendali. Di mata Ki Mengdie, muncul sedikit bayangan kesedihan. Ia perlahan bertanya apakah jabatan senior brother di hatinya benar-benar begitu penting. Mendengar itu, Yifeng menunduk hingga dahinya menyentuh tanah, menangis histeris seperti orang gila. Rambutnya berantakan, wajahnya dipenuhi luka dan air mata. Ia berteriak bahwa posisi itu memang penting, karena hanya dengan menjadi senior brother, kemudian Holisan, ia akan punya cukup kekuatan untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Xiao Yifeng menatap lurus ke arah Ki Mengdie, matanya memerah dan berlinang air mata panas. Ia kembali menuntut jawaban,
mengapa sang master memperlakukan Chu Xiu dengan begitu baik. Padahal menurutnya, Chu Xiu hanyalah sampah yang tidak layak menerima posisi itu. Qi Mengdie perlahan menuturkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Bertahun-tahun lalu, saat ia bertugas menjaga kerajaan Tianqiong dan sedang menjalani kultivasi tertutup, pasukan demon barbar tiba-tiba menyerang wilayah Qishan County. Saat itu, sebagai peling wilayah tersebut, kedua orang tua Chu Xiu berjuang hingga akhir demi melindungi warga sipil, namun akhirnya tewas di medan pertempuran. Qi Mengdie mengaku bahwa semua itu adalah kesalahannya karena tidak sempat tiba tepat waktu untuk membantu. Ketika akhirnya sampai di tempat itu, ia hanya menemukan reruntuhan dan di antara puing-puing tersebut, ia menemukan seorang anak kecil berusia beberapa tahun yaitu Chu Xiu. Karena merasa bersalah atas kegagalannya melindungi kedua orang tua itu, ia mengangkat anak tersebut sebagai murid untuk menebus dosanya. Ia menjadikan Chu Xiu murid langsung dari Yun Xiapik sebagai bentuk penebusan dan penghormatan terakhir bagi pelindung wilayah Qishan dan istrinya. Mendengar penjelasan itu, amarah Xiao Yifeng perlahan mereda. Ia tertawa miris, mengatakan bahwa ternyata semua ini hanya karena utang budi terhadap orang tua Chu Xiu. Ia berkata bahwa ia tidak kalah dari Chu Xiu, hanya kalah dari kebaikan hati yang diwariskan ayah Chu Xiu di masa lalu. Namun Qi Mengdie segera menghentikan tawa gila itu. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa alasan sebenarnya Xiao Yifeng kalah bukan karena nasib atau utang budi, melainkan karena hatinya sendiri. Ia menegaskan bahwa selama seseorang memilih untuk menyakiti orang lain demi kepentingan pribadi, apapun alasannya tetaplah salah. Mendengar itu, Xiao Yifeng mengangkat kepala dengan senyum putus asa di wajahnya. Ia berkata lirih bahwa dirinya memang telah bersalah kepada Chu Xiu. Ia lalu memohon agar sang master menyampaikan pesan permintaan maafnya kepada Chu Xiu atas semua yang telah ia lakukan. Dendam seumur hidup pun akhirnya terhapus. Sebelum pergi, orang itu juga menyampaikan satu kabar. Keluarga Ou yang dari wilayah timur memiliki salah satu dari 9 rahasia legendaris, yaitu Z Technique. Xiao Yifeng merasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi masternya. Ia memutus meridian jantungnya sendiri, memuntahkan darah, lalu perlahan jatuh ke tanah. Melihat Xiao Yifeng kehilangan nyawa sepenuhnya, perasaan Qi Mengdie sangatlah rumit. Tak jauh dari sana, Chu Xiu yang menyaksikan Xiao Yifeng ambruk berpikir bahwa seharusnya hal itu tak mungkin terjadi. Dengan kepribadiannya yang dingin di luar namun hangat di dalam, Qi Mengdie tidak mungkin benar-benar akan menghabisinya. Paling jauh, ia hanya akan memberi hukuman berat. Pasti ada sesuatu yang tak biasa. Chu Xiu pun memutuskan untuk menanyakannya pada sang istri malam nanti. Di Qingmeng Town, saat putri ketujuh sedang bercakap santai bersama teman-temannya, Chu Xiu duduk di samping sambil menikmati teh. Setelah bertemu Elder Mo Feiyan di Qingmeng Town, ia mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada aktivitas besar dari para demon, hanya seekor demon harimau tingkat rendah yang membuat keributan. Namun warga kota menyebarkan rumor, membuat masalah itu semakin aneh. Chu Xiu menyadari bahwa semua itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lawan, dengan tujuan untuk memancing Elder Mo Feiyan agar menjauh darinya. Namun mereka tidak menyangka bahwa sang istri selalu mengikutinya dari awal. Tak lama kemudian, Chu Xiu merasakan aura milik Qi Mengdie. Ia menyadari bahwa masternya telah tiba. Sosok anggun dan indah pun muncul di hadapannya. Chu Xiu berpura-pura tenang dan berjalan mendekat, menggenggam tangan sang master dengan lembut. Melihat ekspresi sedih di wajah Qi Mengdie, Chu Xiu seolah bertanya dengan polos, apa yang membuatnya murung. Qi Mengdie menjawab bahwa Xiao Yifeng telah tewas. Chu Xiu berpura-pura terkejut dan bertanya penyebabnya. Sistem yang melihat akting Chu Xiu yang terlalu alami sampai ikut menertawakannya. Dengan sedikit malu, Qi Mengdie menarik tangannya kembali, lalu berkata akan menceritakan semuanya nanti. Namun sebelum dia tewas, ia meninggalkan pesan bahwa Z Technique, salah satu dari 9 rahasia legendaris, kini berada di tangan keluarga Ou yang di wilayah timur. Chu Xiu tersenyum dalam hati, merasa bahwa bahkan menjelang ajalnya, orang itu masih berusaha mendorongnya ke dalam masalah. Tapi ia tahu, rahasia sebesar itu tidak boleh dilewatkan. Sambil menatap Chu Xiu, Qi Mengdie bertanya dengan tenang apakah ia berniat pergi ke keluarga Ou yang untuk merebut Z Technique tersebut. Tiba-tiba, Chu Xiu mendekat dan mencium pipi istrinya yang membuat Qi Mengdie kaget serta malu. Dengan nada santai berkata bahwa ia hanya ingin menuntut balas untuk Xiao Yifeng. Keluarga Ou yang adalah musuh Xiao Yifeng, maka otomatis juga menjadi musuhnya. Ia berkata bahwa sekarang kedua junior brother-nya telah tiada, maka ia sendirilah yang akan menuntut keadilan bagi mereka. Qi Mengdie tahu bahwa banyak kata-kata Chu Xiu hanyalah alasan, karena hampir semua ucapannya penuh kelicikan.
Namun Chu Xiu malah membantah sambil tersenyum, menyebut bahwa jika dulu ia bilang menginginkan sesuatu, maka ia selalu melakukannya tanpa ragu. Qi Mengdie menyadari dirinya telah terpancing oleh permainan muridnya itu dan hanya bisa menahan napas sambil menegur agar Chu Xiu diam. Chu Xiu yang tidak takut malah kembali bersikap usil, membuat Qi Mengdie semakin bingung menghadapi tingkah muridnya. Qi Mengdie kemudian menanyakan dengan serius apakah Chu Xiu benar-benar akan pergi ke wilayah timur. Ia mengingatkan bahwa keluarga Ou yang tidak bisa diremehkan, karena di dalamnya sudah ada beberapa tokoh yang mencapai tingkat Low Saint. Tanpa kekuatan dari Holy Land, menyerang mereka akan sangat sulit. Chu Xiu menjawab dengan tenang bahwa ia punya caranya sendiri. Ia kemudian mengeluarkan satu teknik kultivasi dan memeluk Qi Mengdie dengan santai, lalu berkata bahwa waktu sudah malam, saatnya bercocok tanam kembali dengan masternya. Qi Mengdie langsung memahami maksudnya dan menegurnya agar pergi. Namun Chu tetap tidak menyerah dan terus berusaha menggoda dengan gaya khasnya. Malam itu pun diisi dengan suara gaduh mereka yang bercampur antara perdebatan dan pelatihan yang intens. Di pagi hari, Chu Xiu membuka jendela dan menarik napas dalam. Ia merasa puas, berpikir bahwa malam ini ia kembali memperoleh beberapa wawasan baru dari masternya. Tak lama kemudian, putri ketujuh datang dan memanggilnya, mengatakan bahwa mereka akan segera berangkat. Chu menjawab dengan senyum cerah dan segera bergabung. Perjalanan mereka pun berlanjut, dan dalam satu hari, mereka tiba di perbatasan Great Ming. Gerbang kota dijaga oleh banyak prajurit dengan perlengkapan lengkap. Saat rombongan Chu Xiu tiba, seorang pemuda bernama Yao Yunfei keluar untuk menyambut mereka atas nama ayahnya dan anggota kerajaan dari Great Ming. Para prajurit berbisik kagum melihat Chu Xiu, Holy Sun dari Supreme Purity Holy Land, yang tampak berwibawa dan tenang. Yao Yunfei mengundang Chu Xiu untuk ikut dengannya. Melihat hal itu, putri ketujuh merasa khawatir bahwa Chu Xiu akan direbut dari sisinya. Ia menatap Chu Xiu dengan sedikit cemas, namun Chu Xiu dan Elder Mo Fei yang sudah lebih dulu mengikuti Yao Yunfei. Putri itu terdiam sejenak, merasa heran dengan sikapnya. Namun suara anak ayam terdengar dari bahu Chu Xiu, mengatakan agar sang putri tidak perlu khawatir, karena setiap langkah Chu Xiu selalu memiliki alasannya sendiri. Kereta itu melaju cepat meninggalkan tempat itu. Di bawah, 10 prajurit terus mengikuti dari dekat untuk melindungi mereka. Di dalam kereta, selain Chu Xiu dan Yao Yunfei, ada dua orang lain, satu pria dan satu wanita. Pria itu tampan, sementara wanita itu sangat menawan. Sekilas saja sudah terlihat bahwa mereka adalah para talenta muda berbakat. Yao Yunfei kemudian memperkenalkan kedua orang itu kepada Chu Xiu. Ia berkata bahwa pria itu bernama Yang Chen, satu-satunya putra dari pemimpin sekte San Yun Sword Sect. Tingkat kultivasinya berada di tahap pertengahan alam Divine Power Realm, dan dia dikenal sebagai salah satu talenta hebat dari wilayah selatan. Yong Chen kemudian memberi salam dengan hormat. Setelah itu, Yao Yunfei memperkenalkan wanita itu sebagai Fairy Biao, senior tertua dari Yujing Palace. Tingkat kultivasinya juga berada di tahap pertengahan Divine Power Realm. Meskipun terlihat lembut, kekuatan tempurnya sama sekali tidak bisa diremehkan. Fairy Biao membungkuk dengan anggun, gerakannya dipenuhi aura abadi yang lembut, lalu memberi salam pada Chu Xiu dengan sopan. Chu Xiu menanggapinya dengan senyum tenang, mengatakan bahwa mereka tidak perlu bersikap terlalu formal dan cukup memanggil namanya saja. Dari luar, ekspresinya tampak biasa saja, namun di balik matanya, terpancar cahaya berbeda. Dunia ini memang luas, namun terkadang juga terasa sempit, karena hari ini ia justru bertemu dengan dua orang yang sudah dikenalnya. Chu Xiu sebenarnya sudah tahu siapa kedua orang itu. Mereka bukan orang asing, melainkan dua dari orang alatnya. Sistem kemudian menggoda Chu Xiu ketika melihatnya berbicara santai dengan wanita cantik yang memiliki pesona menggoda. Sistem itu bertanya dengan nada menggoda, sejak kapan tuannya mengenal mereka berdua. Chu Xiu hanya menjawab bahwa dulu ia pernah mempelajari teknik rahasia bernama teknik penanaman jiwa, sebuah seni demon yang diciptakan oleh seorang kultivator demon kuno bernama Hong dari era purbakala. Teknik itu memungkinkan seseorang untuk memperkuat jiwa ilahinya hingga tahap akhir, bahkan menciptakan benih jiwa yang dapat ditanamkan ke dalam jiwa para kultivator yang belum mencapai alam Divine Bridge. Seiring meningkatnya kekuatan pihak yang ditanami benih jiwa itu juga ikut tumbuh, hingga akhirnya menciptakan ukiran jiwa sang penanam di dalam jiwa target. Tubuh pihak yang ditanami benih itu perlahan akan menjadi semakin mirip dengan sang penanam, layaknya klon hidup yang berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat diri sang penanam. Bekas ukiran jiwa ini sangat tersembunyi. Kecuali seorang kaisar agung, hampir mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Chu Xiu sering menyebut mereka orang alat,
karena ia bisa mengambil alih tubuh mereka kapan saja tanpa penolakan, sebab tubuh mereka telah lama menyesuaikan diri dengan bentuk dirinya. Namun, bila salah satu dari mereka berani menentang, Chu Xiu hanya perlu membentuk segel dengan tangannya. Dan dalam sekejap, ukiran jiwa itu akan meledak, menghancurkan jiwa pihak tersebut menjadi abu. Teknik semacam itu sangat kejam, tetapi juga sangat cocok dengan gaya demonik Chu. Sistem pun kembali menggoda, mengatakan bahwa tuannya memang perencana ulung, seorang antagonis sejati yang bahkan memikirkan berbagai cara melarikan diri. Sistem itu juga bercanda, tidak menyangka bahwa Chu Xiu bahkan tidak melepaskan para wanita yang menjadi alatnya. Bagi Chu Xiu sendiri, pria atau wanita tidaklah penting. Yang terpenting baginya hanyalah bertahan hidup dan menjadi yang terkuat. Yang Chen kemudian memuji dengan nada hormat bahwa tubuh Holisan memang tak tertandingi di bawah langit. Ia lalu menuangkan segelas arak dan berkata agar Chu Xiu mencicipinya. Yao Yunfei pun mengeluarkan sebotol arak Peach Blossom Wine yang berkilau lembut seperti batu giok, kemudian menuangkan untuk semua orang di sana. Aroma harum segera memenuhi udara. Chu Xiu mengangkat cangkirnya, mencium aromanya, lalu tersenyum kecil, memuji bahwa arak itu benar-benar luar biasa. Namun dalam hatinya ia juga penasaran, apa tujuan tiga orang ini datang mencarinya. Ia kemudian meneguk arak itu sekaligus. Rasanya kuat dan harum, dengan aroma khas dari pohon kuno. Setelah menelannya, meninggalkan rasa manis yang lembut di lidah. Ia mengakui bahwa arak itu benar-benar luar biasa, mengingatkannya pada arak Peach Blossom langka yang pernah ia dengar di masa lalu. Dan sejak saat itu, rasa ingin tahunya terhadap arak seperti ini semakin besar. Yao Yunfei bertanya kepada Holisan tentang pendapatnya mengenai kondisi Great Ming sekarang. Chu Xiu tersenyum lembut dan mengaku bahwa ia tidak begitu memahami seluk-beluk politik, yang ia tahu hanyalah sedikit. Yao Yunfei lalu mengeluhkan bahwa kontribusi tahunan yang diberikan Great Ming ke Supreme Purity Holy Land sekitar 700.000 batu asal tingkat ilahi, terasa terlalu kecil. Ia juga berpendapat bahwa Supreme Purity Holy Land sebagai pelindung wilayah selatan layak mendapat penghormatan lebih dari sebuah kerajaan besar seperti Great Ming. Mengingat Great Ming menguasai ratusan juta rakyat dan sangat makmur, seharusnya kontribusi itu dinaikkan menjadi 1-2 juta, plus tambahan 100.000 untuk Holisan pribadi. Chu Xiu kemudian bertanya apakah maksud mereka meminta bantuannya untuk memicu pemberontakan. Mereka membantah istilah pemberontakan, mengklaim bahwa rencana itu demi kepentingan Holy Land dan masa depan Great Ming yang lebih cerah. Chu menanggapi bahwa urusan semacam itu masih bisa didiskusikan karena semua pihak berpotensi mendapat keuntungan. Dari tempat tersembunyi, Qi Mengdie mendengarkan seluruh percakapan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Qi Mengdie menahan keinginannya untuk segera turun tangan, ia memilih mengamati dulu langkah murid itu. Setelah pembicaraan selesai, rombongan sampai di tujuan. Semua turun dari kereta. Yao Yunfei tersenyum yakin dan meyakinkan Holisan bahwa ia akan menunaikan janjinya. Dalam hatinya ia sangat gembira, sebab dukungan ayahnya, seorang kuasa Great Saint Realm yang mengendalikan sebagian besar kekuatan militer Great Ming, memberinya pengaruh besar. Dengan dukungan semacam itu, Yao Yunfei yakin perubahan besar mungkin terjadi. Ditambah bantuan dari Holisan, ia berpikir tidak lama lagi Great Ming bisa mengalami pergantian dinasti. Pikiran itu membuatnya sangat bersemangat. Yao Yunfei lalu berbisik kepada Feri Biao agar, sesampainya di ibu kota, mereka menjaga jarak secara resmi dari Holisan, identitas mereka membuatnya tidak nyaman terlihat terlalu dekat. Feri Biao menerima saran itu dengan senyum. Perjalanan dilanjutkan. Di dalam kereta, Chu Xiu meminta rute diubah agar bisa mampir ke Yunya, dan putri ketujuh menyetujuinya. Sang putri kemudian bertanya apa yang disampaikan Yao Yunfei padanya. Chu Xiu hanya tertawa ringan dan meremehkan, mengatakan itu bukan hal besar. Mereka cuma membahas rencana untuk merebut tahta saat raja baru naik tahta. Begitu kabar itu sampai kepada sang putri, dia kaget. Wajah putri ketujuh pucat. Sang putri lalu sujud memohon dengan penuh putus asa. Sang putri bersama pelayannya memohon agar Holisan menyelamatkan Great Ming. Mereka menggambarkan kekhawatiran bahwa jika upaya perebutan tahta berhasil, nasib keluarga Zhu bisa sangat tragis. Kemungkinan dimusnahkan sampai ke garis keturunan berikutnya. Chu Xiu mengangkat bibirnya sedikit, lalu berkata dengan tenang bahwa ia memang punya cara untuk membantu, bahkan sanggup menghilangkan ancaman keluarga Yao Yunfei secara permanen, tetapi menegaskan ia terbiasa melakukan tukar-menukar yang adil. Bantuan besar harus dibayar dengan imbalan yang setimpal. Ketika Chu Xiu berkata bahwa jika dirinya membantu, bagaimana pihak lain akan membalas jasanya, sistem yang mendengarnya langsung terkejut dan bergumam dalam hati bahwa tuannya benar-benar licik. Ia bahkan berani makan dari dua sisi. Setelah mendapat keuntungan dari satu pihak, kini dia juga ingin mendapatkan dari pihak lain.
Tingkat kelicikan seperti itu bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tak lama kemudian, Chu Xiu menerima 200 poin terobosan. Wajah Zhu Ziyu langsung memerah, dan tangan rampingnya pun ikut bergetar halus diselimuti rona merah. Ia menundukkan kepala dan dengan suara lembut berbisik bahwa ia akan membantunya bercocok tanam jika Holisan mau, bertanya pelan apakah hal itu sudah cukup. Sementara itu, Qi Mengdi yang bersembunyi di dalam dimensi di dekat mereka hanya bisa kebingungan mendengar percakapan itu. Chu Xiu kemudian menatap gadis muda itu dan dengan santai menepuk dahinya. Ia menegur ringan, bertanya apa yang sedang dipikirkan. Wajah Zhu Ziyu memerah karena gugup, lalu dengan suara lirih ia berkata bahwa dirinya bersedia menikah dengannya, dan bertanya apakah Chu Xiu tidak menginginkannya. Namun Chu Xiu langsung mengangkat suaranya dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa gadis itu salah paham. Ia sama sekali tidak memiliki maksud seperti itu. Yang ia maksud sebenarnya adalah ingin tahu apa yang bisa diberikan oleh keluarga kerajaan sebagai balasan atas bantuannya. Zhu Ziyu yang masih muda itu semakin bingung, bertanya mengapa Chu Xiu tidak berbicara langsung saja. Ia merasa pria itu terlalu berputar-putar dan tidak to the point. Melihat itu, Chu Xiu hanya bisa mengeluh dalam hati, berpikir bahwa meskipun dirinya dikenal sedikit tak tahu malu, ia tetap bukan tipe yang akan mengambil keuntungan dari generasi muda, apalagi dari keluarga seseorang yang telah berkorban demi dirinya. Di sisi lain, Qi Mengdi yang melihat situasi itu merasa gadis itu masih terlalu polos. Ia berpikir seharusnya gadis itu tahu cara menjaga diri dan belajar lebih tenang seperti dirinya. Tak lama kemudian, rombongan mereka tiba di Yunya Peak. Salah satu pengawal melapor bahwa mereka telah sampai. Semua orang turun dari kereta. Wajah Zhu Ziyu masih merah dan tampak gugup. Ia lalu berbicara dengan lembut, meminta Holisan untuk beristirahat dan melihat-lihat sendiri karena ia harus pergi terlebih dahulu. Chu Xiu hanya mengangguk dan berkata agar ia menyampaikan pesan kepada ayah atau kakaknya di kerajaan, sementara urusan harga atau imbalan akan ia bicarakan langsung dengan mereka. Gadis itu menoleh sekali lagi sebelum pergi, mengucapkan terima kasih karena Holisan bersedia membantu keluarga kerajaannya. Chu Xiu menampilkan senyum licik dan berkata bahwa tidak perlu berterima kasih, karena ini hanyalah pertukaran yang adil, saling memberi untuk saling mendapatkan. Setelah itu, Chu Xiu berjalan menuju puncak tertinggi Yunya Peak. Di sana, ia memperhatikan sebuah batu biru yang tampak berbeda dari batu-batu di sekitarnya. Ia menganalisis dalam hati bahwa batu itu tampak halus tanpa permukaan kasar, menandakan bahwa seseorang pasti sering duduk di atasnya untuk bermeditasi dan berkultivasi, sehingga energinya berubah menjadi seperti itu. Ia lalu mengulurkan tangannya ke atas batu biru itu dan membentuk segel dao. Seketika, suara lembut dan matang yang sangat familiar bergema di dalam pikirannya. Suara itu berkata, "Dasar pria kecil, aku sudah tahu kau tidak akan tumbang." Chu Xiu langsung terkejut, karena ia mengenali suara itu. Itu adalah suara Zhu Beiyu yang sudah dikenalnya puluhan tahun yang lalu. Tak lama kemudian, cahaya biru bergetar lembut, dan sosok Zhu Beiyu perlahan muncul dari dalam batu itu. Ia mengirimkan pesan melalui kesadarannya, mengatakan bahwa Chu Xiu selalu menjadi orang paling licik dan paling takut kehilangan nyawa, jadi tidak perlu menanyakan kemana ia akan pergi. Ia hanya tahu bahwa dirinya menuju ke suatu tempat bernama Hong Huang, tempat yang sangat jauh, dan mungkin di kehidupan ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sebelum menghilang, ia meminta agar Chu Xiu menjaga keluarga Zhu atas nama dirinya, karena itu adalah satu-satunya utang yang belum bisa ia lunasi. Ia menambahkan bahwa meski Chu Xiu nakal dan sulit diatur, dirinya tetap menyayanginya sebagai seorang kakak. Setelah itu, kesadaran dan wujud Zhu Biu perlahan lenyap ke dalam kehampaan. Zhu Biu dengan lembut memanggilnya sebagai adik bejat. Begitu kata-katanya selesai, jejak kesadaran ilahi itu pun menghilang, dan sosoknya perlahan lenyap ke dalam kehampaan. Chu Xiu berdiri di tepi tebing, menatap langit dan awan yang berarak. Dalam hatinya, ia merenungkan nama Hong Huang sambil bertanya-tanya seperti apa sebenarnya tempat itu. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari cermin batu, jika ia melintasi cermin itu menuju Hong Huang, maka waktu yang ia miliki di sana hanya 3 bulan sebelum harus kembali ke benua Tianqiong. Meskipun tingkat kultivasinya sudah sangat tinggi, batas waktu itu tetap tidak bisa diubah. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang sekuat seniornya tidak bisa kembali. Pada saat itu, suara masternya terdengar di dalam pikirannya, menjelaskan bahwa apa yang dilihatnya tadi hanyalah sebuah jejak kesadaran ilahi. Chu Xiu segera berbalik, menyadari bahwa Qi Mengdi sudah berdiri tepat di belakangnya. Qi Mengdi yang bingung lalu bertanya bagaimana Chu Xiu tahu bahwa di dalam batu biru itu tersembunyi jejak kesadaran ilahi. Chu Xiu duduk di atas batu sambil tersenyum tenang,
mengatakan bahwa ia bisa merasakannya setelah menyentuhnya. Qi Mengdie tidak begitu mempercayainya dan terus bertanya, menanyakan alasan mengapa Chu Xiu datang ke wilayah Yunya Peak. Chu Xiu sedikit mengerutkan kening, lalu menunjukkan senyum samar yang sedikit nakal, menggoda sang master karena terlalu banyak bertanya. Qi Mengdie menjadi gugup oleh sikapnya, memanggilnya murid durhaka. Namun Chu Xiu hanya tertawa pelan, menariknya agar lebih dekat sambil berkata bahwa hari ini indah, pemandangannya pun cantik, waktu yang sempurna untuk pelajaran antara master dan murid. Mendengar kata-kata menggoda itu, wajah Qi Mengdie memerah, menyebutnya tak tahu malu. Chu Xiu tersenyum lembut dan berkata bahwa nanti malam ia akan melanjutkan pelajaran itu, lalu memintanya untuk ikut ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Qi Mengdie bertanya kemana ia ingin pergi. Chu Xiu membawa Qi Mengdie menuju kuil Daoist. Di salah satu sudut tempat itu berdiri sebuah patung setinggi setengah meter. Qi Mengdie tampak bingung dan bertanya-tanya dalam hati untuk apa ia diajak ke tempat itu. Ia sempat mengira Chu Xiu ingin berdoa di sana, namun Chu Xiu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, berdiri di depan patung itu, lalu menggigit ujung jarinya. Dengan darahnya, ia menorehkan sebuah pola di dahi patung tersebut. Cahaya merah darah berkilat sekejap, dan dari dalam patung melesat keluar sebuah kotak abu-abu. Chu Xiu segera menangkap kotak itu dengan tangan kirinya. Qi Mengdie yang masih diliputi rasa penasaran bertanya bagaimana ia tahu ada benda itu di sana, dan sejak kapan ia pernah datang ke tempat ini. Namun Chu Xiu hanya menjawab bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan hanya membawa masalah. Dengan senyum samar yang sedikit nakal, Chu Xiu berkata pada Qi Mengdie untuk berangkat menuju kota Shangjing. Qi Mengdie hanya bisa terdiam, mengikuti Chu Xiu dengan langkah cepat. Tak lama kemudian, kereta mereka tiba di ibu kota besar, kota Shangjing. Di dalam kereta, putri ketujuh berbicara dengan riang kepada Chu Xiu, menyampaikan bahwa setelah mereka mengantar dirinya dan Elder Mo ke kedutaan Supreme Purity Holy Land, mereka akan berpisah untuk sementara. Ia pun tersenyum dan berkata sampai jumpa lagi. Setelah berpisah dengan putri ketujuh, Chu Xiu bersama Elder Mo menuju kedutaan Supreme Purity Holy Land. Anak ayam kecil bertengger di pundaknya ketika ia melangkah santai ke dalam gedung. Beberapa murid perempuan di sekitar tempat itu melihat Chu Xiu dan langsung menutupi mulutnya sambil tertawa kecil. Mereka berbisik satu sama lain, memuji bahwa Holisan itu ramah, tidak pernah bersikap sombong kepada sesama murid, dan memiliki wajah yang sangat tampan. Beberapa bahkan sampai berdebar melihat senyumnya, mengatakan bahwa rahim mereka terasa hangat dan berharap bisa menjadi istrinya. Chu Xiu mendekati mereka dan dengan tenang meminta tolong agar dapur menyiapkan beberapa makanan ringan karena malam ini akan ada tamu. Para murid itu terpaku, lalu menjawab dengan cepat sambil berpikir dalam hati bahwa Holisan baru saja berbicara kepada mereka dan bahkan memanggil mereka sister yang baik. Saat Chu Xiu menjamu tamunya, anak ayam kecil itu terlihat memanggang daging di atas tusuk, sambil bergumam bahwa semuanya memang terjadi seperti yang dikatakan Chu Xiu sebelumnya. Sementara itu, Chu Xiu sedang menikmati anggur sambil berbincang santai dengan seorang pria bernama Yo Yun Fei. Ia menenangkan lawan bicaranya bahwa semuanya sudah ia atur. Dalam hatinya, Chu Xiu sempat berpikir bahwa Yo Yun Fei benar-benar dermawan karena memberikan 300.000 Divine Essence Stone. Yo Yun Fei yang sedikit mabuk tersenyum sambil mengatakan bahwa ia percaya sepenuhnya pada Holisan. Bahkan ayahnya yang sedang dalam masa pengasingan tertutup sempat menitip pesan dan meminta maaf kepada Holisan. Namun setelah pria itu pergi, Qi Mengdie yang sejak tadi bersembunyi di balik tirai keluar dan menatap Chu Xiu dengan ekspresi serius. Ia menegur bahwa minuman yang diberikan kepada Yo Yun Fei bukanlah anggur biasa, melainkan racun. Ia terkejut bahwa muridnya yang tadi begitu sopan bisa secepat itu berubah dan menyingkirkan orang yang baru saja ia sebut sebagai seorang brother. Chu Xiu dengan tenang menuangkan teh dan menjawab bahwa bersikap lembut pada musuh sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Menurutnya, setelah sekian lama berkultivasi, seharusnya Qi Mengdie sudah memahami hal itu. Qi Mengdie berusaha menjaga wibawanya sebagai master, mengatakan bahwa tindakannya terlalu kejam dan tidak pantas untuk seorang Holisan, karena bisa membuat orang lain memandang rendah dirinya. Namun Chu Xiu justru menarik tangan sang master, mendekatkannya, lalu berkata dengan nada menggoda bahwa putih atau hitamnya seekor kucing tak penting. Yang penting adalah kemampuannya menangkap tikus. Wajah Qi Mengdie langsung memerah. Ia menegur agar Chu Xiu berhenti menyentuhnya, namun Chu Xiu tetap menggoda sambil menatapnya dengan tatapan nakal. Tiba-tiba, Qi Mengdie sadar akan sesuatu dan berbisik bahwa ada seseorang yang datang. Dari luar, terdengar suara seorang gadis mengetuk pintu dan memanggil dengan lembut, "Holisan, aku sudah tiba." Qi Mengdie merasa cemburu ketika melihat kejadian itu. Ia marah dalam hati dan merasa bahwa Chu Xiu benar-benar tidak menghargainya.
Namun Chu Xiu hanya berkata agar Qi Mengdie menyingkir sebentar dan berjanji akan menemaninya setelah urusannya selesai. Tak lama kemudian, Fairy Biao masuk sambil membawa sebotol anggur mawar, menawarkan kepada Holisan untuk mencicipinya. Melihat gadis yang cantik itu, Chu Xiu tidak menolak dan meminta gadis itu meletakkan minuman tersebut di meja. Qi Mengdie memperhatikan gadis itu dan merasa curiga. Dalam hati ia berpikir bahwa gadis dari istana Yuqiong itu sengaja membawa minuman yang bisa mempengaruhi orang untuk menguji keteguhan hati muridnya yang durhaka ini. Saat ia masih berpikir, Chu Xiu sudah mendekati gadis itu, berbicara pelan untuk memberi instruksi rahasia. Ternyata, gadis yang bernama Fairy Biao sudah berada di bawah kendali teknik khusus Chu Xiu. Ia memerintahkannya untuk membawa botol itu kepada Youlong dan mencari kesempatan agar orang itu mencium aromanya tanpa ketahuan, kemudian melapor setelah berhasil. Fairy Biao dengan patuh menjawab, baik, lalu pergi. Melihat teknik rahasia itu, Qi Mengdie terkejut dan bertanya apa yang sudah dilakukan Chu Xiu. Ia menjawab dengan tenang bahwa itu hanyalah teknik kendali jiwa. Qi Mengdie penasaran kapan ia melakukannya. Chu Xiu menjelaskan bahwa ia melakukannya saat mereka minum bersama sebelumnya. Dan racun itu adalah racun, 3 bunga, yang tersusun dari 3 jenis bahan berbeda. Satu bagiannya sudah diminum oleh Yo Yunfei, satu bagian dibawa oleh Fairy Biao untuk Youlong, dan satu bagian masih ada di tangan Chu Xiu. Jika ketiga bagian racun itu bergabung dalam radius 1000 meter, kekuatan ledaknya akan mengurangi kemampuan bahkan seorang Great Saint sebesar 40%. Qi Mengdie kagum sekaligus kaget mendengar perhitungan Chu Xiu, tetapi ia juga mengingatkan bahwa meskipun kekuatan musuh berkurang 40%, ia tetap tidak mudah dikalahkan. Dengan nada sombongnya, Qi Mengdie berkata bahwa ia tidak mungkin turun tangan membantu. Namun Chu Xiu tersenyum percaya diri sambil mengeluarkan sebuah kotak berisi formasi pembunuh tingkat 7. Selama ada cukup Divine Stone, formasi itu dapat diaktifkan seketika. Qi Mengdie semakin penasaran dan bertanya apakah Chu Xiu punya cukup Divine Stone. Chu Xiu menjawab bahwa Yo Yunfei sendiri sudah memberinya banyak Divine Stone, karena teman memang seharusnya saling membantu. Mendengar ini, Qi Mengdie hanya bisa menghela napas dan dalam hati mengakui bahwa menjadi teman Chu Xiu memang berat. Chu Xiu kemudian menyuguhkan teh untuk istrinya. Qi Mengdie meminumnya tanpa curiga. Namun sesaat kemudian ia terkejut, menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya apa yang baru saja ia minum. Chu Xiu menatapnya sambil tersenyum nakal, menunjukkan botol anggur mawar yang tadi dibawa Fairy Biao. Qi Mengdie terkejut, bertanya apakah Chu Xiu tahu apa isi anggur itu. Chu Xiu dengan santai menjawab bahwa ia tentu tahu dan bahwa ia hanya sedang mempersiapkan dirinya agar mampu menghadapi Youlong. Ia meminta Qi Mengdie membantu meningkatkan kultivasinya agar ia tidak kalah. Sambil berbicara, Chu Xiu mendekat pada Qi Mengdie untuk menyalurkan energi kultivasi. Qi Mengdie sempat berusaha menolak, namun energi yang disalurkan Chu Xiu sangat kuat sehingga ia tidak bisa bergerak. Chu Xiu tersenyum puas melihat sang master akhirnya menerima aliran energi itu. Walaupun wajah Qi Mengdie memerah karena marah dan malu, ia hanya bisa duduk diam menahan tekanan energi tersebut. Sesaat kemudian, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara aliran energi yang bergemuruh, pertanda bahwa proses bercocok tanam sedang berlangsung. Setelah 4 jam bercocok tanam, Qi Mengdie benar-benar kelelahan. Seperti halnya sebelumnya, ia berbaring tak berdaya dan tidak sanggup bangun lagi. Chu Xiu kemudian berkata bahwa sang master sudah bekerja keras dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun ketika Chu Xiu baru melangkah beberapa langkah, tubuhnya sempat goyah. Dalam hatinya, ia merasa bahwa efek obat yang digunakan kali ini terlalu kuat dan bertekad untuk menggunakan lebih sedikit di lain waktu. Tiba-tiba, Chu Xiu melihat beberapa bayangan gelap di luar pintu. Ia merasa heran, berpikir siapa yang datang mencarinya larut malam begini. Ketika pintu dibuka dan ia melangkah keluar, tampak 3 orang berdiri dengan ekspresi sangat serius. Chu Xiu kemudian bertanya apa urusan mereka datang mencarinya. Orang tua di tengah itu buru-buru memegang tangan Chu Xiu, memohon dengan sungguh-sungguh agar Holisan menyelamatkan keluarga Ju mereka. Orang tua itu ternyata adalah Kaisar Juyong. Chu Xiu kemudian mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Dalam hati, ia sempat berpikir bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan kakak iparnya dari saat ia menjadi demonik Chu kini tampak jauh lebih tua, tampaknya tahun-tahun menjadi kaisar tidak berjalan dengan baik baginya. Setelah tiba di ruang tamu, Chu Xiu langsung berbicara bahwa putri dari keluarga itu pasti sudah memberitahu mereka sebelumnya, dan bantuan darinya tentu tidak akan gratis. Sang kaisar tua menjawab bahwa selama keluarga Ju sanggup memenuhi syaratnya, bahkan jika Chu Xiu menambah beberapa syarat lagi pun tidak masalah. Chu Xiu kemudian menyampaikan 2 syarat. Pertama,
Ia ingin mengambil dua benda dari ruang harta kerajaan. Kedua, setelah urusan ini selesai, seluruh aset Raja Utara akan menjadi miliknya. Sang kaisar tua pun langsung menyetujuinya tanpa ragu. Chu Xiu lalu menyuruh mereka kembali. Putri ketujuh dan pangeran yang juga berada di sana kemudian bertanya kepada Chu Xiu apa yang perlu mereka lakukan. Chu Xiu hanya tersenyum ringan dan menjawab bahwa mereka hanya perlu bertindak sewajarnya. Sementara urusan dibalik semuanya biar dia yang menanganinya. Keesokan harinya, di kedutaan Supreme Purity Holy Lands di kota Shangjing, saat Chu Xiu keluar, ia melihat sang master sedang berjemur di bawah sinar matahari sambil menikmati beberapa buah ceri matang untuk menambah vitamin C. Melihat itu, Chu Xiu heran dan bertanya bukankah sebelumnya sang master mengatakan punya urusan penting. Qi Mengdie dengan santai menjawab bahwa dirinya hanya ingin bersantai dan tidak ingin diganggu. Chu Xiu tidak mempermasalahkan hal itu, bahkan mengiyakan. Namun Qi Mengdie membalas dengan nada menggoda bahwa ini adalah kota Shangjing, bukan wilayah murid durhakanya, jadi ia bebas berada dimanapun ia mau, dan Chu Xiu tidak bisa mengatur dirinya. Chu Xiu hanya menyeringai kecil, kemudian melirik nakal pada sang master. Qi Mengdie menegurnya agar berhenti bersikap genit karena citranya sebagai peri dingin bisa runtuh. Mendengar itu, Chu Xiu hanya terkekeh. Qi Mengdie pun memarahinya agar pergi karena malas meladeni. Chu Xiu bergumam dalam hati bahwa wanita ini memang sulit didekati, dan ia hanya berharap Sister Hua tidak akan sekeras itu di masa depan. Setelah berkata demikian, Chu Xiu menekan bahu Qi Mengdie, menyuruhnya untuk tetap di tempat karena ia akan pergi dalam perjalanan dan melarang sang master mengikutinya. Ia memperingatkan bahwa bila sampai mengikuti, maka konsekuensinya sudah jelas. Qi Mengdie hanya terdiam, tak menjawab apapun. Chu Xiu menafsirkan keheningan itu sebagai tanda setuju. Ia juga menegaskan bahwa ia bisa merasakan auranya bila sang master mencoba mengikutinya. Qi Mengdie berpura-pura acuh dan berkata bahwa ia tidak peduli. Kemudian, Chu Xiu pergi menuju distrik 749 di kota Shangjing dan tiba di sebuah penginapan. Yu Tianji menyambutnya dengan sopan, meminta tamu terhormat itu untuk mengikutinya. Chu Xiu menanyakan apakah pesanan yang ia pesan sudah disiapkan. Yu Tianji menjawab bahwa semua harta yang diminta Chu Xiu ada di dalam kantong penyimpanan. Chu Xiu pun menyelipkan sesuatu ke belahan Yu Tianji dan mengatakan bahwa itu adalah lokasi dari mantra Kaisar Yu Hui. Adegan berpindah di ruang rahasia bawah tanah kediaman Raja Utara di kota Shangjing. Seorang pria aneh berpakaian mencolok yang dikenal sebagai Thousand Facet True Lord sedang berbicara kepada seseorang bernama Youlong yang tergantung terbalik dengan rantai di langit-langit. Ia mengatakan kabar sebuah baik bahwa semalam ada seseorang yang mencoba meracuninya, tetapi sayang usaha itu gagal. Youlong yang sudah sering melihat kehadiran orang itu selalu membawa masalah hanya bisa bertanya dengan nada lelah apa yang sebenarnya diinginkannya. Thousand Facet True Lord menjawab dengan angkuh bahwa tentu saja tujuannya adalah menjadi kaisar dari kekaisaran Great Ming. Thousand Facet True Lord menatap Youlong dengan tatapan licik sambil berkata bahwa putra kesayangannya bermimpi menjadi putra mahkota. Ia bertanya dengan nada sinis apakah dirinya perlu membantu mewujudkan keinginan itu. Mendengar hal tersebut, Youlong hanya bisa berteriak dengan getir, menyebut putranya sebagai anak durhaka. Thousand Facet True Lord kemudian menampilkan senyum menyeramkan dengan tatapan menyerupai kuyang. Ia berkata bahwa selama dirinya berhasil menjadi kaisar kekaisaran Great Ming, maka ia bisa menggunakan rakyat kekaisaran Agung Ming untuk melakukan pengorbanan darah dan menghancurkan umat manusia. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Youlong memotong dengan marah, menyatakan bahwa Supreme Putri Holy Land tidak akan membiarkannya berhasil. Dalam hatinya, Youlong merasa sedih. Sepanjang hidupnya ia berjuang demi kekaisaran Great Ming tanpa pernah berani bersantai sedikit pun. Namun pada akhirnya ia justru digantikan oleh seorang dari ras demon yang berencana memberontak. Thousand Facet True Lord hanya tertawa keras setelah mendengar perkataan itu dan berkata bahwa putra kesayangannya telah mengundang Holy Sun dari Supreme Purity Holy Land untuk berkumpul di Danau Piao Sui. Ia bermaksud datang ke sana untuk membahas urusan perebutan tahta bersama mereka. Mendengar itu, Youlong terkejut karena tidak percaya bahwa Taisu Holy Land akan mendukung pemberontakan. Ia menganggap hal itu mustahil. Namun Thousand Facet True Lord dengan sengaja terus memprovokasi, mengatakan bahwa istri dan anak-anak Youlong akan dia rawat, bahkan menyebut nama Yo Yunfei sambil berkata bahwa anak itu sangat patuh dan istrinya sangat penurut. Mendengar kata-kata itu, Youlong dipenuhi amarah. Ia berteriak bahwa ia pasti akan menghabisi Thousand Facet True Lord dan bersumpah bahwa makhluk itu tidak akan binasa dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, di Pulau Piao Sui, beredar kabar bahwa senior Qi Wuheng dari sekte Qishen akan datang ke kekaisaran Great Ming dalam waktu setengah bulan untuk meminjam cahaya ungu dari api suci sekte Shenshen guna menempa senjata.
Saat itu, akan diadakan juga kompetisi di kota Shangjing yang memperbolehkan para pemuda yang diundang untuk ikut serta. Dikatakan pula bahwa senior Qi Wuheng akan secara pribadi menempa senjata bagi peserta terkuat. Chu Xiu sedang duduk minum teh bersama Yo Yunfei. Dengan rasa penasaran, Chu Xiu bertanya apakah Qi Wuheng itu adalah orang yang menciptakan Guyuan sebelumnya. Yo Yunfei mengangguk dan menjelaskan bahwa metode penempaan Guyuan memang diciptakan oleh senior tersebut untuk melawan ras demon barbar. Chu Xiu berpikir bahwa dirinya sudah lama ingin menempa senjata itu. Ia tidak menyangka senior itu akan datang ke wilayah selatan. Di dalam hari ia bahwa Yo Yunfei sangat waspada, usaha meracuninya gagal, tetapi rencana itu juga tidak terbongkar. Tiba-tiba terdengar pengumuman keras dari luar bahwa Raja Utara telah tiba. Chu Xiu tersenyum tipis, menganggap kedatangannya sangat tepat waktu karena ia sendiri ingin menguji orang itu secara langsung. Thousand Facet True Lord yang telah berubah wujud menjadi Raja Utara Yo Long melangkah masuk. Yo Yunfei kemudian memperkenalkannya kepada Chu Xiu, menyebut bahwa pria itu adalah ayahnya dan Chu Xiu adalah holisan dari Supreme Purity Holy Land. Keduanya saling memberi salam hormat. Raja Utara palsu itu lalu berkata bahwa ia ingin bersulang untuk Chu Xiu. Namun Chu Xiu menjawab dengan sopan bahwa seharusnya dirinya yang bersulang untuk Raja Utara karena jasa-jasanya yang besar. Saat memperhatikan lawannya lebih dekat, Chu Xiu merasa ada yang aneh. Ia merasakan aura demon pada tubuh Raja Utara itu. Chu Xiu segera menyadari penyebab kegagalan racun sebelumnya, karena Raja Utara asli telah digantikan oleh makhluk demon. Yo Long palsu kemudian bertanya kepada Chu Xiu apakah urusan yang telah dibicarakan putranya dengannya beberapa waktu ini telah diketahui orang lain. Chu Xiu berpura-pura tersenyum ringan dan menjawab, yang dimaksud tentu urusan perebutan tahta, bukan? Ia berpikir dalam hati untuk berpura-pura bekerja sama lebih dulu lalu mencari kesempatan untuk meracuninya. Tak lama kemudian, Yo Yunfei tiba-tiba jatuh ke belakang. Raja Utara palsu itu terkejut dan berteriak memanggil putranya. Seorang gadis di dekatnya melihat Yo Yunfei memuntahkan banyak darah segar dan menjerit ketakutan. Chu Xiu pura-pura kaget dan bertanya pada Raja Utara palsu, menanyakan apa yang terjadi. Apakah Yo Yunfei telah diracuni? Raja Utara mengangguk lalu berlutut, tangan kirinya menekan dada Yo Yunfei, mengalirkan energi asal sejatinya untuk memeriksa kondisi dalam tubuhnya. Ia segera menyadari bahwa racun itu sangat berbahaya. Jika tidak segera dikeluarkan dalam 30 tarikan napas, maka Yo Yunfei bisa tewas di tempat. Raja Utara palsu itu tahu bahwa ia tak bisa membiarkan putranya mati di depan banyak orang. Jika hal itu terjadi, citranya sebagai ayah penyayang akan runtuh, dan penyamarannya bisa terbongkar. Dalam hati, ia berpikir bahwa menyelamatkan Yo Yunfei adalah satu-satunya cara agar identitasnya tidak dicurigai, karena jika tidak, rencana berikutnya akan terancam gagal. Dengan suara berat, ia menyuruh Yo Yunfei menjaga meridiannya sementara dirinya menggunakan kekuatan asal untuk mengusir racun dari tubuh sang anak. Ia menggerakkan kekuatan besar seorang Great Saint, mengalirkan energi sejati ke dalam tubuh Yo Yunfei untuk memaksa racun keluar. Raja Utara palsu terus menyalurkan energi. Dari puncak kepalanya mulai keluar asap kehijauan tipis. Chu Xiu segera mundur beberapa langkah sambil memperingatkan bahwa asap itu sangat beracun dan menyuruh semua orang menjauh agar tidak terinfeksi. Mendengar peringatan itu, semua orang segera mundur dengan wajah penuh ketakutan. Racun itu benar-benar mengerikan, bahkan seorang Great Saint pun bisa terinfeksi. Jika mereka sampai terkena, nasib mereka tidak akan jauh berbeda dengan Yo Yunfei. Chu Xiu menutup mulutnya dengan tangan, tersenyum ringan, dan berpikir dalam hati bahwa akhirnya racun tersebut telah berhasil digunakan. Ia lalu bersiap menunggu pihak yang telah direncanakan untuk tampil. Di tengah situasi yang tegang, seorang gadis tiba-tiba menjerit ketakutan, berkata bahwa siapapun yang berani meracuni Yo Yunfei di depan mata Raja Utara sungguh nekat. Tak lama kemudian, dari luar jendela, Fairy Biao datang menggunakan pedang spiritualnya dan menerobos masuk. Mendengar suara itu, Raja Utara palsu segera menoleh dan menangkap tangan Fairy Biao. Adegan itu membuat semua orang terkejut. Banyak yang tak percaya bahwa Fairy Biao adalah pelaku peracunan. Mereka merasa hal itu mustahil, sebab Fairy Biao adalah sahabat dekat Yo Yunfei dan tidak mungkin berbuat demikian. Sementara itu, Chu Xiu yang berdiri di luar hanya menonton pertunjukan dengan tenang. Ia kemudian mengangkat tangannya dan mengaktifkan perintah tersembunyi yang ia tanamkan sebelumnya. Seketika, tubuh Fairy Biao meledak hebat, menciptakan gelombang kejut besar yang memaksa Raja Utara palsu mundur beberapa langkah. Raja Utara palsu terkejut dan sama sekali tidak menyangka bahwa Fairy Biao akan meledakkan dirinya tanpa ragu sedikit pun. Namun tiba-tiba,
Suara seorang elder menggema dari kekosongan terdengar, menegur dengan marah, menanyakan alasan Raja Utara menghabisi muridnya. Raja Utara mendongak ke atas, melihat ruang di depannya bergetar hebat. Dari dalam distorsi itu muncul seorang wanita tua bungkuk berambut putih. Ternyata, wanita itu adalah mantan pemimpin Yu Jing Palace Master Jing Yu. Raja Utara palsu menjadi gugup dan segera membela diri, mengatakan bahwa Feri Biao bukan dihabisi olehnya melainkan meledakkan diri sendiri. Namun Jing Yu, sang sesepuh, sudah dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia menggenggam tongkat di tangannya dengan erat, menatapnya penuh murka. Ia menyesal karena pernah mendukungnya menjadi kaisar dan merasa dirinya buta karena telah mempercayai orang yang salah. Dalam kemarahan besar, Jing Yu memanggil kekuatan spiritualnya. Di belakang tubuhnya muncul bulan sabit yang berputar cepat. Ia menggerakkan jurus pamungkas Yu Jing Palace, sebuah teknik tingkat tertinggi yang memiliki kekuatan menakutkan. Ketika digunakan, kekuatan langit dan bumi berkumpul, angin bersalju tersapu, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Melihat itu, seorang gadis di dekat Chu Xiu berlari dan memohon padanya untuk menghentikan pertarungan tersebut. Pada saat bersamaan, Qi Mengdie mengirim transmisi suara rahasia memanggil Chu Xiu. Menyadari situasi yang kacau, Chu Xiu hanya tersenyum tipis lalu berkata bahwa ia masih ada urusan penting, kemudian dengan tenang meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di belakangnya, pertempuran besar antara dua kekuatan agung mulai pecah dengan dahsyat. Chu Xiu hendak pergi, membuat semua orang sejenak terhenti. Ia berpikir bahwa sang master mencarinya, tempat ini terlalu berbahaya untuk ditinggali lama. Lebih baik ia mundur dulu. Sementara itu, Qi Mengdie sedang menikmati beberapa ceri dan bergumam dalam hati bahwa murid bejatnya itu memang tidak pernah membuat orang tenang. Ia berpikir bahwa muridnya memang perlu diberi pelajaran sesekali. Beberapa saat kemudian, Chu Xiu kembali ke kedutaan Supreme Purity Holy Land. Saat itu seorang perempuan tua yang bertugas sebagai manajer di kedutaan sedang menuruni tangga. Chu Xiu bertanya apakah manajer itu hendak menghentikan perkelahian yang terjadi. Sang perempuan tua menjawab bahwa menjaga ibu kota memang tugasnya. Chu Xiu melangkah masuk sambil membatin bahwa sebaiknya ia tidak ikut campur lagi, karena urusan karma orang lain sebaiknya dibiarkan berjalan. Ketika Chu Xiu kembali, Qi Mengdie sedang bermain zither dan lalu menegurnya. Ia heran mengapa ketika ada peristiwa besar muridnya masih saja berkeliaran di luar. Kemana saja ia pergi? Chu Xiu santai menjawab bahwa ia baru saja menemui Raja Utara, lalu kembali setelah dipanggil. Qi Mengdie penasaran, menanyakan apakah ia benar-benar bertemu Raja Utara dan mengapa terjadi pertengkaran antara Raja Utara dengan pemimpin Yu Jing Palace. Chu Xiu merendah, mengatakan itu bukan inti masalah. Yang lebih penting adalah ia curiga Raja Utara telah diganti oleh makhluk demon dengan kultivasi sangat tinggi, bukan lawan yang mudah. Melihat situasi di ibu kota yang rumit, Chu Xiu mengusulkan agar mereka pergi ke tempat lain untuk sementara. Qi Mengdie menatapnya, mengingatkan bahwa Chu Xiu sudah berjanji pada keluarga Zhu untuk membantu. Ia tidak bisa begitu saja lari karena sedikit bahaya. Chu Xiu cuma menghela napas dan berdalih bahwa ia bersikap waspada saja. Dia kemudian menggoda Qi Mengdie dengan nada nakal, mengingatkan bahwa ia bisa kapan saja menyegel kultivasi sang master jika diperlukan. Qi Mengdie marah, menegur muridnya bahwa hari masih siang jadi jangan bertindak macam-macam. Chu Xiu kemudian mengeluarkan sebuah kain kecil dan menyuruh sang istri untuk menutup matanya maka ini akan menjadi malam. Dengan kultivasi yang tersegel dan matanya yang tertutup, Qi Mengdie hanya bisa marah dan memerah meminta agar jika Chu Xiu adalah pria sejati maka dia harus membuka segel itu. Chu Xiu hanya menjawab singkat bahwa itu tidak akan terjadi. Akhirnya cocok tanam dengan mata tertutup pun terjadi. 2 jam kemudian, pemandangan yang sama masih terjadi. Chu Xiu mendorong pintu keluar dari kamar, wajahnya segar dan bersemangat. Di luar, putri ketujuh sudah menunggunya. Chu Xiu menyapanya, lalu menanyakan bagaimana hasil penyelidikan dan apakah semua bahan tentang Youlong sudah dibawa. Melihat bekas lipstik di pipi Chu Xiu, putri ketujuh tersipu mengatakan bahwa ada lipstik di pipinya. Chu Xiu yang kebingungan mengelapnya dan bercanda bahwa itu bukan lipstik, melainkan gigitan kucing. Saat itu seorang gadis berlari tergopoh-gopoh membawa kabar buruk. Sesuatu telah terjadi, tablet jiwa pelindung sang master telah rusak. Mendengar itu, Chu Xiu segera sadar bahwa manajer tua yang bertanggung jawab di kedutaan sudah tewas. Sementara itu di langit ibu kota, Thousand Face True Lord yang menyamar sebagai Julong berbicara dingin kepada seseorang yang berjubah gelap. Ia bertanya mengapa harus menghabisinya. Ia menjawab karena wanita itu adalah manajer kedutaan Supreme Purity Holy Land dan telah melihat Thousand Face True Lord menggunakan kekuatan demon. Thousand Face True Lord berkata bahwa menghabisinya memang akan menutup mulut,
Tetapi menangkapnya hidup-hidup juga menguntungkan karena kedutaan Supreme Purity Holy Land pasti akan melakukan investigasi. Sang pria berjubah gelap itu tersenyum pongah dan meyakinkan bahwa sebelum bertindak, ruang ibu kota sudah disegel. Selama 12 jam tak akan ada pesan keluar. Satu-satunya Great Saint di ibu kota, Youlong, telah dikendalikan dan berada di penjara bawah tanah. Jin Yu yang datang untuk membalas dendam Fairy Biao juga sudah dihabisi. Kini tak ada lagi yang mampu menghentikan mereka di dalam kota. Raja Utara palsu masih tampak cemas karena Holisan dari Supreme Purity masih berada di ibu kota. Pria berjubah hitam menjawab dengan sombong bahwa Holisan itu belum sepenuhnya terbentuk. Dia masih muda dan mudah saja untuk menyingkirkannya. Ia tak ingin membuang waktu lagi. Beberapa orang diperintahkan untuk pergi ke istana dan menghancurkan formasi besar, Eye of the Star Spirit, sementara yang lain menyiapkan formasi besar pengorbanan darah untuk memastikan rencana mereka berjalan lancar. Adegan yang muncul adalah sosok berjubah hitam menaikkan tangan, mencekik perempuan tua yang menjadi manajer kedutaan Supreme Purity, tepat di kamar Chu Xiu di kedutaan itu. Chu Xiu dan Qi Mengdie menyaksikan kejadian itu dengan sangat jelas dan detail. Qi Mengdie terkejut, kekuatan orang itu luar biasa, kemungkinan berada pada tahap tengah Great Saint. Ditambah lagi ada sosok yang menyamar sebagai Raja Utara. Tampaknya dua Great Saint kini muncul di ibu kota. Saat itu keringat mulai bercucuran di dahi Chu Xiu. Ia berkata bahwa awalnya ingin mengirim pesan ke Holy Land, namun ruang di ibu kota telah disegel sehingga mereka tak bisa mengirim pesan keluar. Ia berhenti sejenak lalu menatap Qi Mengdie sambil berkata bahwa pihak lawan sangat serakah. Mereka tampaknya berniat menelan seluruh ibu kota. Ia mempertimbangkan opsi untuk membawa keluarga Ju pergi bersama mereka. Memastikan keselamatan mereka tidak berarti mereka mengingkari janji. Qi Mengdie khawatir, jika mereka pergi, bagaimana nasib ratusan ribu warga biasa di sini? Namun ia segera menegaskan keteguhannya, ia tidak bisa ikut pergi. Menjaga ketentraman wilayah adalah kewajiban para kultivator dari Holy Land. Chu Xiu lalu menggenggam tangan Qi Mengdie dan berkata jika memang begitu ia ingin istrinya pergi ke istana dan menghancurkan formasi besar, Eye of the 99 Star Formation. Qi Mengdie memandang Chu Xiu dengan khawatir dan menanyakan apa yang akan dilakukan. Chu Xiu tersenyum, menenangkan bahwa nyawanya berharga. Ia tidak akan gegabah. Ia berjanji akan bersembunyi di kedutaan menunggu kembalinya Qi Mengdie, dan berpesan agar dia berhati-hati dan jangan sampai celaka. Qi Mengdie, melihat sedikit nurani pada muridnya, memperingatkan agar Chu Xiu tetap di tempat dan tidak berkeliaran. Chu Xiu berpura-pura menenangkan agar Qi Mengdie tenang. Pada saat yang sama, di langit di atas istana, ledakan demi ledakan bergema, asap dan api menyelimuti udara. Itu adalah pemandangan pertempuran sengit antara Thousand Facet True Lord dan Qi Mengdie. Thousand Facet True Lord menyingkap wujud aslinya. Sosoknya begitu besar sampai Qi Mengdie terkejut. Qi Mengdie pun mengenali bahwa Thousand Facet True Lord inilah yang menyamar sebagai Raja Utara sebelumnya. Sang Thousand Facet tertawa sambil mengatakan bahwa benar dia yang sudah menyamar lalu apa yang bisa Qi Mengdie lakukan? Qi Mengdie lalu melepaskan serangan dahsyat, tribulasi es dan salju pemusnah, dengan bilah 3 pedang melesat menghantam. Thousand Facet True Lord mengejeknya karena langsung diterjang dengan ilmu pedang besar semacam itu, lalu membalas dengan jurusnya sendiri. Dua kekuatan besar bertabrakan, serpihan es dan salju beterbangan. Qi Mengdie hampir terkena tebasan maut dan harus menghindar. Dia emosi, napasnya memburu. Dengan marah ia menerjang Thousand Facet yang berada di bawahnya. Melihat Qi Mengdie yang sangat berbahaya, Thousand Facet berteriak bahwa ia tak sanggup menghadapinya sendiri dan segera memanggil Black Soul untuk membantunya. Black Soul muncul dan melancarkan tangan hitam besar yang dikelilingi aura kegelapan untuk menghalangi serangan Qi Mengdie. Black Soul mencemooh Thousand Facet karena terlihat kewalahan. Thousand Facet berkeringat dingin. Ia panik karena tidak mengerti mengapa Qi Mengdie begitu kuat setelah mencapai tahap tengah Great Saint. Black Soul memperlihatkan senyum demonik dan berkata bahwa mereka akan bertindak bersama untuk menyingkirkannya. Sekalipun kuat, ia harus tewas. Tiba-tiba, dari tanah muncul pilar merah yang melesat tinggi menembus langit. Thousand Facet yang melihat itu berteriak panik. Segel penjara yang menahan Julong akhirnya hancur. Black Soul segera berkata kepada Thousand Facet bahwa ia harus pergi menahan Youlong agar tidak sempat memulihkan diri. Jika Youlong dan Qi Mengdie bergabung, maka masalah besar akan terjadi. Thousand Facet marah besar dan bergegas pergi, menggeram kesal karena rencananya digagalkan. Qi Mengdie berusaha menghentikannya dan berteriak agar dia tidak melarikan diri, tetapi Black Soul segera bergerak menghadang, tak membiarkannya mengejar. Ia berkata bahwa pertempuran mereka belum selesai. Pada saat itu,
Ki Mengdi sudah tahu bahwa semua kekacauan ini sebenarnya disebabkan oleh tangan Chu Xiu yang bermain di balik layar. Ia lalu mengirim pesan suara batin, menegur muridnya dengan nada kesal bahwa murid bejat itu ternyata berbohong lagi setelah berkata ingin bersembunyi di kedutaan. Sementara itu, Chu Xiu memang sedang menyelamatkan Julong. Ki Mengdi kembali mengirim suara batin memperingatkan bahwa Thousand Facet sedang menuju ke arahnya, menyuruhnya berhati-hati dan jika tak mampu melawan, segera kabur. Chu Xiu hanya tersenyum tenang dan menjawab dengan santai bahwa ia akan baik-baik saja, bahkan masih ingin punya waktu belajar malam bersama masternya. Ki Mengdi yang sedang bertarung menghadapi Black Soul tampak kesal karena ia terus dihalangi. Ia menggeram agar Black Soul menyingkir. Namun Black Soul justru menatap tubuhnya dengan pandangan cabul dan berkata dengan sombong bahwa ia pernah mendengar tentang tubuh Heavenly Fragrance-nya. Ia berkata dengan licik bahwa jika berkultivasi ganda dengannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Black Soul menambahkan dengan nada puas bahwa tidak ada gunanya lagi melawan, lalu menunjukkan apa yang ada di belakangnya. Seketika bendera besar muncul, Humanity Extermination Banner. Bendera itu menyerap darah manusia tanpa henti. Ki Mengdi sangat terkejut. Ia mengenali benda itu dan berteriak marah karena Black Soul ternyata telah memulai formasi pengorbanan darah. Di bawah sana, orang-orang panik ketakutan, menjerit minta tolong agar tidak menjadi korban. Namun bendera itu tidak menaruh belas kasihan, menyerap darah tanpa henti. Seorang pria yang memeluk anaknya berteriak ketakutan memanggil nama anaknya dan Ki Mengdi yang melihat pemandangan itu tak tahu harus berbuat apa. Wajahnya tegang oleh kecemasan. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, mengatakan bahwa ia datang membantu Ki Mengdi menghadapi Black Soul. Sosok yang muncul adalah Raja Utara. Ki Mengdi segera menanyakan dengan cemas tentang keadaan muridnya. Raja Utara menjawab bahwa Holy Sun dalam keadaan aman dan kini sedang menahan Thousand Facet True Lord. Ki Mengdi segera menegaskan agar mereka berdua cepat menyingkirkan Black Soul terlebih dahulu. Black Soul pucat dan berkeringat dingin melihat kedatangan Raja Utara, bersumpah kesal bahwa Thousand Facet bodoh itu bahkan belum menyingkirkan Raja Utara. Raja Utara dan Ki Mengdi lalu menyerang bersamaan, menyalahkan keduanya, Thousand Facet dan Black Soul, karena telah membuat kekacauan di dunia fana dan berani membangunkan Humanity Extermination Banner yang akan menghancurkan dunia. Mereka menyebut tindakan itu menentang kehendak langit, dan hari ini adalah akhir bagi Black Soul. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.